Perusahaan raksasa Korea Selatan bernama Sonyang sedang merayakan upacara mengenang Yang Chol, sang pendiri perusahaan. Namun saat ini perusahaan dalam keadaan kurang baik karena banyaknya isu miring yang menerpa. Mendiang pendiri perusahaan memiliki 4 orang anak. Anak pertama menjabat sebagai pimpinan. Anak pertama menjabat sebagai pimpinan. Ia baru saja lepas dari tuduhan jaksa atas kasus penggelapan dana. Di sisi lain, kita berkenalan dengan Yoon, yang merupakan asisten manajer atau tangan kanan dari pimpinan Jin, yang sedang mempersiapkan upacara tersebut. Di depannya Gyeongmin, seorang junior yang baru bergabung dalam divisinya. Anak ini tampak antusias bertemu dengan seniornya itu. Upacara akan dimulai. Pimpinan Jin, istri, serta wakil pimpinan beserta istri dan juga anaknya telah tiba. Songjun, anak pimpinan Jin, datang terlambat. Ia lalu protes terhadap rencana ayahnya yang ingin mengambil penuh perusahaan. Ia berniat untuk melepas warisannya setelah tahu kejadian kecelakaan silam yang masih menjadi rahasia ayahnya. Sontak pimpinan Jin jantungan. Asistennya Yoon lalu masuk dan membuat Sejun kabur ketakutan. Pimpinan Jin dibawa ke rumah sakit. Namun acara peringatan tetap berlanjut. Setelah diskusi panjang, diputuskanlah bahwa yang berikan pidato perusahaan adalah anak pimpinan Jin sendiri. Lantas saja wakilnya yang talent adalah adik pimpinan Jin sendiri marah karena hal ini dapat membuat posisi pimpinan Jin di perusahaan lebih kuat. Istri Songjun meminta Yoon untuk menjemput suaminya. Jika gagal, ia diancam akan dipecat. Sampai di rumahnya, anak pimpinan tersebut tampak mengamuk sampai-sampai stick golf mengenai wajah Yoon. Dengan bujukannya, Songjun akhirnya berani untuk memberi sambutan, meskipun dengan tanpa alasan ia menyirami asisten ayahnya itu. Meskipun duduk di posisi yang penting, Yoon tetap diperlakukan tidak adil. Ia dipandang tak lebih dari seekor anjing yang mengikuti setiap perintah dari majikannya. Seperti pada saat ia diminta istri pimpinan Jin datang ke rumah sakit hanya untuk membersihkan toilet. Di lain sisi, Yoon juga merupakan seorang anak di sebuah keluarga yang hanya ditemani adik dan ayah karena ibunya yang telah tiada. Hari selanjutnya perusahaan kembali digeledah. Ada Xiaomin, jaksa yang tak pernah berhenti mencari kesalahan dari perusahaan Sonyang. Usahanya tampak gagal karena dokumen perusahaan sudah Yoon arsipkan di tempat yang aman. Ia juga memerintahkan anak baru, Gyeongmin, untuk mengelola beberapa file sensitif perusahaan. Bekerja dengan baik tak membuatnya diapresiasi oleh keluarga besar Sonyang. Di rumah sakit, keempat keluarga penerus perusahaan itu mengacuhkannya, terkecuali anak keempat yang sekarang menjabat sebagai penasihat pimpinan Jin. Namun, anak keempat itu sudah tak memiliki posisi penting karena telah memutuskan hubungan keluarga setelah menikah dengan seorang artis. Secara mendadak, artis itu datang ke rumah sakit. Itu membuat satu ruangan memandangnya sinis. Terlebih setelah tahu bahwa ia memiliki saham netral 3% yang dapat menjadi penentu untuk pemilihan pimpinan perusahaan selanjutnya. Ia berjanji akan memberikan saham tersebut kepada siapa saja yang mengetahui siapa pembunuh dan yang menyebabkan kecelakaan yang menewaskan anaknya. Di sisi lain, Gyeongmin, anak baru, menemukan dokumen janggal yang berisi transaksi ilegal antar anak perusahaan Sonyang dengan perusahaan luar negeri yang tak dikenal. Yoon lalu melaporkannya ke Direktur Kim, namun Kim memintanya agar tak ikut campur sambil menghancurkan dokumen tersebut. Di depan patung pendiri, ia bertemu dengan Songjun. Dipuji karena kerja kerasnya membuat Yoon menceritakan kejanggalan transaksi perusahaan. Namun di sisi lain, ia tidak ingin memberitahukan kecurigaannya terhadap Direktur Kim. Meski begitu, Songjun selama ini juga curiga atas perbuatan direkturnya tersebut. Dan secara singkat, Direktur Kim dipecat. Yoon diangkat menjadi manajer keuangan dan memiliki pekerjaan penting, yakni membawa uang transaksi yang telah dibawa ke luar negeri untuk kembali. Ia lalu bergegas ke luar negeri. Namun aksinya kali ini tak berjalan mulus. Anak ketiga terlebih dahulu menyadap pembicaraannya dengan Songjun dan memberikannya kepada jaksa Somin. Di Korea, Songjun bertemu dengan Yejun, anak wakil pimpinan yang sekarang berada di pihak Direktur Kim.
Hal ini membuatnya sadar bahwa Yojun lah dalang di balik transaksi ilegal 600 juta tersebut. Yun akhirnya tertangkap. Ia terkejut setelah tahu si anak baru yang menangkapnya. Ia marah dan bertanya siapa dalang di balik ini. Namun, anak baru tak menjawab dan ia pun lalu dieksekusi. Anehnya, ia terbangun dan melihat Hein yang memanggilnya dengan sebutan Dojun. Tak lama, ia akhirnya sadar telah kembali ke masa lalu dengan wujud anak-anak, serta bertemu dengan pendiri Chol dan anak-anak yang masih muda. Keluarga Dojun diperlakukan tidak adil. Ayahnya adalah anak keempat dari pendiri, memutuskan untuk menikah dengan aktris Korea yang saat itu dipandang sebelah mata. Hal ini yang membuat pendiri Yongchol marah dan 3 anaknya yang lain juga ikut memusuhi mereka. Di pertemuan keluarga itu, ayah Dojun dan ibunya berusaha menemui kakeknya. Namun pendiri tak menggubris, bahkan menghina perusahaan distribusi film yang dibuat anak keempatnya. Dojun yang masih penasaran dengan dunia ini berkeliling dan mencari keanehan di foto keluarga. Secara saat dia masih menjadi Yeon, ia tak menemukan keberadaan Dojun di foto keluarga. Namun sekarang, di dunia ini, tokoh bernama Dojun malah muncul dalam silsilah keluarga. Saat sedang berkeliling, ia tak sengaja bertemu dengan Songjun yang masih muda. Ia terlihat sedang mencuri koleksi kakeknya. Songjun lalu panik dan tak sengaja menjatuhkan vas. Di hadapan orang tuanya, ia memfitnah Dojunlah pelakunya. Dengan cerdik, Dojun mengelak sambil menunjukkan bukti barang curian dari saku Songjun. Merasa terpojok, ia lalu memukul Dojun dan tiba-tiba saja sang pendiri muncul. Tapi kali ini kakinya justru tak peduli dan malah menasihati Songjun yang ia anggap kelak sebagai pewarisnya. Dojun pun tersadar jika ia benar-benar kembali ke masa lalu, ini berarti di tempat lain ibunya pasti masih hidup. Ia bergegas menuju ke rumah lamanya dan memesan makanan agar bisa melihat ibunya dari dekat dan membuatnya tanpa sadar menangis. Sialnya momen haru itu malah diganggu ibunya yang sekarang menjemputnya. Singkatnya masalah terjadi. Asisten pendiri bernama Lee menjelaskan kalau perusahaan Amerika dan Jepang menurunkan harga semikonduktor mereka. Hal ini membuat Son Yang gagal untuk berekspansi ke dalam bisnis teknologi karena kalah dalam persaingan dengan Amerika serta Jepang. Saat keluarganya membuat pertemuan dan membahas calon presiden mana yang akan didukung, Dojun secara tiba-tiba malah datang. Di sana ia ingin meminta maaf kepada kakeknya. Hal ini membuat tante-tantenya ini dengan sinis menatapnya. Ia pun menunggu sambil membaca koran dan sadar kalau di masa itu terjadi persaingan sengit dalam pemilu. Saat ia menjadi Yun di masa depan, ia sudah mengetahui beberapa sejarah. Pada tahun itu, di masa lalu terjadi kudeta terhadap presiden yang berlatar belakang militer. Presiden itu diturunkan karena otoriter dan anti-demokrasi. Kim Yong dan Kim Dae-jung adalah 2 tokoh penting dari lengsernya presiden tersebut. Hal ini membuat keduanya diprediksi akan menjadi calon presiden selanjutnya. Namun karena ego masing-masing, keduanya terpecah dan membuat tokoh tunggal lain bernama Roh Tae-won naik sebagai presiden. Dojun lalu menemui kakek yang baru saja selesai pertemuan membahas siapa calon presiden yang akan mereka dukung selanjutnya. Namun kakek malah menolak untuk bertemu dengan Dojun, dan ia berkata bahwa ia tak punya cucu yang bernama Dojun. Dojun tak peduli dan langsung memberitahu kakeknya kalau ia datang untuk mengganti vas yang pecah kemarin. Hal ini membuat penjaga tertawa, mana mungkin bocah ini bisa menggantinya. Harganya saja dia pasti tidak tahu. Namun dengan tepat ia berkata kalau harganya pasti 5 juta won, membuat semuanya terkejut. Apalagi Dojun melanjutkan kalau kakeknya harus mendukung Roh Tae-won di pemilu. Mereka terheran-heran mengapa bocah itu seperti orang dewasa. Namun tak beberapa lama berita terbaru membuat mereka sangat terkejut. Apa yang dikatakan Dojun benar kalau Kim Yong dan Kim Dae-jung tidak sepakat kerjasama dan keduanya malah mencalonkan diri masing-masing. Mendengar itu kakeknya lalu memanggil Dojun kembali untuk memastikan pernyataannya tadi. Secara singkat Dojun meminta kakeknya untuk mendukung Roh Tae-won dari sekarang. Kakeknya bertanya sekali lagi, namun Dojun menolak jika tak diberi hadiah. Kakek ini berpikir jauh ke depan. Teknologi akan menjadi masa depan yang cerah dan pondasinya itu bisnis semikonduktor. Namun semua anak-anaknya tak ada yang mendukung. Apalagi mereka semua terlihat serakah dengan ingin menang sendiri. Seperti anak pertama yang mendukung Kim Yong dan anak kedua malah mendukung Kim Dae-jung di pemilihan presiden. Sekarang kakeknya berada di Baghdad dan terbang dengan nomor penerbangan C828. Mengetahui itu Dojun sadar
kalau pesawat itu di masa lalu akan kecelakaan karena dibajak teroris Korea Utara. Itu artinya ia hanya punya waktu 3 jam untuk menghentikan kakek naik pesawat tersebut. Ia segera menemui neneknya untuk bicara sendiri. Namun sayang saat ditelepon, pendiri itu sedang meeting, sehingga ia hanya bicara kepada Kim yang saat itu masih menjadi asisten biasa. Semua yang dikatakan oleh Do Jun ditulis di sebuah kertas. Namun sial, asisten lupa menaruh catatan itu di mana dan akhirnya kakek tetap naik pesawat. Singkat cerita, berita kecelakaan tersebut membuat seluruh keluarga panik. Meskipun tangisan yang mereka keluarkan adalah palsu, karena dalam hati mereka hanyalah soal warisan, dan harapan itu sirna saat melihat sang pendiri datang dalam wujud manusia. Ternyata ia mengubah penerbangannya menjadi lebih awal, karena ada urusan bisnis. Ternyata catatan Do Jun terselip di dalam bukunya. Atas saran dari Do Jun pula, ia membuat kesepakatan untuk pembelian semikonduktor, sekaligus mempertaruhkan bisnisnya dengan melawan Amerika dan Jepang. Awalnya ia tak percaya, tapi tebakan Do Jun berkali-kali benar. Akhirnya Roh Tae-won pun menang dan terpilih sebagai presiden, sehingga dengan mudah mereka memonopoli pasar semikonduktor Korea. Kekerapan antar Do Jun dan kakek membuat keluarga besar bingung, padahal kakeknya sama sekali tak pernah melakukan pertemuan pribadi semacam itu, apalagi dengan bocah dari anak keempat yang terbuang. Kakek setuju untuk memberikan hadiah kepada Do Jun, bukan uang yang ia minta, melainkan tanah yang lokasinya antah berantah. Ini membuat kakek heran atas permintaan cucunya. Permintaan kedua pun begitu. Do Jun meminta untuk dikuliahkan dalam jurusan hukum. Mereka kedua terlihat keluar dengan sangat akrab, bahkan kakek menyuruh menantu pertamanya untuk selalu menyambut keluarga Do Jun layaknya keluarga inti. Ini artinya anak keempat diterima kembali sebagai keluarga. Do Jun akhirnya tumbuh dewasa dan berhasil menjadi mahasiswa hukum terbaik di universitas. Tahun 1996, tanah yang diberikan kepada Do Jun akhirnya menjadi lokasi rencana pembangunan kota baru pemerintah. Alhasil tanah tersebut dijual dengan untung berkali-kali lipat, membuatnya menjadi miliarder termuda dengan kekayaan 24 miliar won. Kakek dolar ini sangat terkejut dengan keberuntungan Do Jun dan berharap uang itu diinvestasikan ke perusahaannya karena menjanjikan bunga yang lebih besar daripada bank. Ia juga tak tahu pasti uang itu mau diapakan. Namun Do Jun ingat kalau tahun itu, 1996, artinya tak lama lagi ada krisis terjadi di Asia. Makanya dia dengan segera menukar uangnya menjadi bentuk dolar dan membuat kakeknya bingung dengan apa yang dipikirkannya. 3 saudara lain iri melihat Do Jun mendapatkan durian runtuh. Anak pertama sendiri berusaha tidak cemburu dan menjelaskan kalau Do Jun mendapatkannya karena telah menyelamatkan kakek dari kecelakaan pesawat. Namun anak kedua yakin ayahnya memang memberikan perhatian lebih kepada Do Jun, yang bahkan tak pernah dilakukannya kepada anak cucunya yang lain, termasuk Song Jun, anak pertama yang harusnya jadi pewaris. Anak ketiga juga ikut mengompori dan curiga kalau hal itu dilakukan kakek agar Do Jun dipilih menjadi pewaris. Sontak anak pertama pun ikut kesal. Di lain sisi, Do Jun menyarankan ayahnya untuk berinvestasi pada film Home Alone. Ayahnya ragu mengapa harus investasi pada film anak-anak tersebut. Namun pada akhirnya saran Do Jun membuat sang ayah sukses dan dapat membeli kantor untuk memperlancar bisnisnya. Kakak Do Jun yang seorang bocah tidak jelas mengajak Do Jun untuk melihat kerumunan orang. Dan tanpa sengaja melihat seorang wanita sedang menangis karena mendapat kabar kalau boyband favoritnya akan bubar. Dan begitu terkejut, Do Jun setelah tahu kalau itu adalah Xiaomin, jaksa kejam di masa depan setelah melihat namanya di buku. Di lain sisi, menantu pendiri yang seorang jaksa membujuk ayah mertuanya untuk membeli Hyundai Steel, perusahaan mobil yang sedang dalam keadaan bangkrut, serta dijual dengan harga yang murah. Hal ini dilakukannya agar pendiri dapat membantunya di pencalonan anggota dewan. Do Jun, ayah, serta kakaknya sekarang berangkat ke Amerika dengan tujuan berinvestasi pada film Titanic. Dan tanpa sengaja bertemu dengan pria topi merah yang sama-sama berminat investasi pada film itu. Do Jun penasaran dan mencari tahu. Dan tersadar ia setelah tahu bahwa si topi merah adalah direktur pada perusahaan PowerShare, perusahaan teknologi besar di luar negeri. Dia membututinya sampai ke sebuah restoran sedang menonton pertandingan catur. Do Jun bertaruh jika ia dapat menebak siapa pemenang dari catur itu dengan tepat, maka pria topi merah harus mengajarinya berinvestasi. Alhasil tebakan Do Jun benar dan mereka pun berteman akrab. Di Korea,
Sun Yang begitu tertarik dengan perusahaan Hando Steel. Sayangnya harga jual masih cukup mahal. Pendiri meminta anak pertama untuk bernego agar dapat membeli dengan setengah harga, yakni 300 juta dolar. Tentu itu adalah permintaan sulit bagi seorang anak kolot dan bodoh ini. Balik dari Korea, Dojun lalu menemui kakeknya sambil memberikan oleh-oleh. Tatapan sinis anak-anak pendiri tertuju padanya. Kakek senang melihat Dojun, namun ia masih enggan cerita soal keinginannya membeli Hando Steel. Anak kedua pun balik mengompori anak pertama dan mencurigai motif Dojun menukar uangnya ke dolar. Di lain sisi, pendiri meminta Lim, asistennya, untuk membuntuti cucunya di kampus. Namun Dojun sadar dengan gerak-gerik asisten kakeknya. Di kampus, Dojun diajak gabung ke klub anak orang kaya. Awalnya ia tak ingin gabung dengan grup yang kerjanya hanya poya-poya. Namun akhirnya ia terpaksa bergabung agar tak dikira anak yang sombong. Di lain sisi, Dojun memiliki tujuan untuk mendekati Xiaomin. Kebetulan ia juga berkuliah di kampus yang sama. Awalnya Xiaomin tidak ingin menggubrisnya karena yakin kalau Dojun pasti anak manja seperti anak orang kaya lainnya. Tak habis akal, Dojun lalu mengajak Xiaomin makan dan berjanji akan memberitahu akan jadi apa idola K-popnya di masa yang akan datang. Di malam pertemuan itu, Xiaomin berdandan cantik karena rupanya ia juga punya ketertarikan dengan Dojun. Hal ini membuatnya bingung karena Xiaomin yang ia kenal di masa depan punya penampilan yang sangat jauh berbeda. Dojun bercerita kalau di masa depan idolanya akan comeback kembali sebagai seorang artis solois. Hal ini membuat Xiaomin tampak senang. Dojun rupanya mengajak Xiaomin makan di klub tempat perkumpulan anak kaya tadi. Dari awal, Xiaomin juga sudah tak senang dengan keberadaan klub itu, meskipun ia adalah anak jaksa yang sebenarnya layak berada di sana. Dengan modal hanya 300 juta, membuat anak pertama tidak dapat membeli Hando Steel, karena rupanya Mason, si topi merah, menawar dengan harga 500 juta atas nama perusahaannya PowerShare. Harga yang fantastis ini membuat banyak pengusaha Korea terkejut, termasuk anak pertama yang bodoh ini. Berbeda dengan kakek yang sudah sadar dari awal kalau di belakang Mason pasti ada dalang yang sebenarnya. Anak pertama meminta Kim untuk mengawasi Mason. Ya, Mason hanyalah pion dan Dojunlah dalang yang sebenarnya. Mason rupanya dari awal bingung dengan keinginannya membeli Hando Steel. Beralih ke scene lain, melalui kakeknya, Dojun mendapatkan usaha waralaba donat yang di masa depan akan berkembang pesat. Di lain sisi, kedekatan antara Dojun dan Mason difoto oleh orang tak dikenal. Beralih ke scene lain, di mana Sonyang Motor dan perusahaan De Jong sedang beradu mobil buatan mereka masing-masing. Kakek sangat senang dengan mobilnya, sebelum si anak ketiga mengacaukannya, sembari meremehkan teknologi mobil yang menurutnya cuma menghabiskan anggaran. Untung saja Dojun datang dan bisa menenangkan suasana hati kakeknya. Pimpinan grup De Jong muncul. Terjadilah perbincangan di antara dua tokoh paling berpengaruh di Korea ini. De Jong menyinggung bahwa perusahaannya tak ikut dalam negosiasi pembelian Hando Steel karena sedang mengalami krisis keuangan. Tiba-tiba saja, mobil Sonyang mengalami kerusakan yang membuat pendiri malu di hadapan De Jong. Ditambah, anak pertama dengan kedunguannya memberi ide untuk menyogok reporter agar berita kerusakan mobil tidak terdengar oleh media. Berpindah ke scene lain, di mana Sonyang mengadakan peluncuran teknologi baru. Pendiri tidak hadir dan membuat anaknya bingung. Dengan congkak, anak pertama ingin mengambil alih posisi ayahnya karena sudah merasa pantas. Namun Dojun datang dan mengatakan kalau hal itu akan menurunkan kepercayaan publik kepada Sonyang nanti. Ia berangkat mencari kakeknya. Persembunyian kakek ini sebenarnya tak ada satupun yang mengetahuinya. Namun Dojun sudah membacanya pada biografi kakek di masa depan. Kakek terkejut dengan kedatangan Dojun. Setelah membujuknya dengan bercerita kenangan kakek dengan Sonyang Motor, yang awalnya hanyalah sebuah pabrik beras ini, membuat kakeknya terenyuh dan kembali untuk membuka acara tersebut. Pidato kakek ini pun membuat sisi ruangan bertepuk tangan. Selesai acara, anak kedua bertanya mengenai rencana PowerShare yang akan mengakuisisi Hando Steel. Namun Dojun mensyukuri daripada De Jong yang membelinya. Secara De Jong adalah pesaing utama mereka di dalam negeri. Rupanya anak kedualah yang membututi dan memoto De Jong saat bersama Mason, direktur PowerShare. Hal ini membuatnya semakin yakin kalau Dojun akan membeli Hando Steel. De Jong Group dengan tiba-tiba menawar Hando Steel sebesar 600 juta, membuat 4 anak kolot pendiri ketar-ketir. Dongki, orang yang membutuhkan Dojun, memberitahu kelakuan cucunya itu, membuat kakek curiga terhadap dia.
Di sisi lain, Xiaomin terkejut karena mendapat beasiswa secara dia adalah anak orang yang mampu. Namun Dojun yang berada di sampingnya tidak mempermasalahkan itu. Xiaomin lalu mengejar Dojun untuk menjelaskan hal itu, namun dia sudah pergi dijemput kakeknya. Kakek kali ini mulai memperhatikan gerak-gerik cucunya itu, menanyakan kemana uang 24 juta dolarnya. Dengan panik, ia mengatakan sudah berinvestasi ke sebuah film. Sebuah bunga atas nama Rachel dikirimkan ke kamar Dojun. Yang mengantarnya rupanya adalah Xiaomin. Ia bekerja di hotel itu. Ia tampak kecewa dengan Dojun yang ngakunya membenci orang hidup secara poya-poya namun tinggal di kamar hotel. Mission datang dan mengaku ialah sebagai pemilik kamar. Sontak, Xiaomin malu karena telah menuduh Dojun. Karangan bunga yang dikirimkan itu rupanya berisi alat perekam dari anak kedua. Kemudian merekam percakapan mereka terkait rencana untuk menambah penawaran terhadap Handostil. Hal ini kemudian diketahui kakeknya dan memanggil Mission untuk klarifikasi. Direktur PowerShare tersebut berkilat bahwa kakek telah salah paham. Lalu kemudian Mission membeberkan kalau anak kedua adalah orang di balik perusahaan De Jong. Awalnya kakek bingung, namun kemudian memakluminya karena anak-anaknya adalah pebisnis yang sudah seharusnya tidak memikirkan urusan saudara. Anak pertama rupanya tak ingin kalah dari adiknya, lalu memutuskan untuk mengambil pinjaman demi bisa mendapatkan Handostil. Uang yang terkumpul hanya sebesar 700 juta. Adik ketiga datang untuk memberi pinjaman dengan syarat anak pertama harus mendukung suaminya di pemilihan dewan. Alhasil Handostil dibeli dengan harga 750 juta. Di lain sisi, Dojun dan Mason tampak senang karena rencana mereka berhasil. Karena dari awal Dojun lah yang memancing om-omnya itu untuk membuntuti mereka. Serta isi percakapan dalam rekaman bunga adalah bagian dari acting yang ia dan Mason sudah rencanakan. Hasilnya, ia sukses menaikkan harga Handostil dari 300 juta menjadi 750 juta dan juga membuat anak pertama berhutang ke perusahaan moneter yang sudah ia buat atas nama orang lain. Diketahui juga kalau Dojun berhasil membeli saham perusahaan bernama Kodabra yang namanya diubah menjadi Amazon dan perusahaan itu menjadi nomor 1 di dunia pada masa depan. Singkatnya, dunia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan seluruh dunia bisnis mengalami kekacauan. Namun hal ini tak menjadi ketakutan Dojun yang sudah menukarkan seluruh duitnya ke mata uang dolar. Dan drama pun bersambung. Nah, hal apa lagi yang akan dilakukan Dojun? Kita tunggu pada episode selanjutnya. Ekspor sebesar 33% membuat Korea menjadi negara adidaya di kawasan Asia. Namun hal ini membuat jumawa rakyatnya yang tidak tahu ada bencana menanti di depan mereka. Benar saja, krisis moneter menghajar seluruh dunia. Begitupun dengan Korea yang menggantungkan perekonomian kepada ekspor, ini juga kena imbasnya. Seluruh perusahaan mengalami krisis keuangan. Ahjin Motors, perusahaan teknologi tempat ayah Yoon atau Dojo di masa depan bangkrut dan berencana menjual seluruh asetnya. Bukannya miskin, malah tambah kaya. Dojun meraup keuntungan berkali-kali lipat dari investasinya pada mata uang dolar yang kini nilai tukarnya meloncat ratusan persen. Di samping itu, ia rupanya sudah membuka perusahaan bernama Miracle Investment, perusahaan investasi asing dengan Mason sebagai CEO-nya. Awalnya Mason sempat curiga mengapa Dojun seakan-akan sudah tahu hal apa yang akan terjadi. Namun dengan cerdasnya Dojun berdalih bahwa ia sudah membaca laporan keuangan Korea dari 1 tahun yang lalu. Dengan analisanya, ia sangat yakin bahwa akan ada bencana keuangan yang menimpa. Hal ini membuat Mason percaya sembari memberi selamat karena Dojun menjadi pemegang dolar terbanyak di Korea. Di lain sisi, Mason sempat bingung dengan tanda tangan Dojun yang bertuliskan HW. Rupanya dia masih menggunakan tanda tangannya di masa depan. Dojun sangat ingin mengakuisisi Ahjin Motors, membuat Mason bingung karena perusahaan itu dirasa tidak layak untuk dibeli. Di sisi lain, negara mengumpulkan seluruh pengusaha di Korea, termasuk pendiri Sonyang dan Daejong juga hadir. Dua orang tua ini saling sindir, terlebih saat pimpinan Daejong berkata kalau anak keduanya beberapa waktu lalu datang memohon bantuan. Jika saja itu anakku, maka akan aku keluarkan dari keluarga, kata pimpinan Daejong. Hal ini membuat kakek makin naik pitam sampai memarahi Dongki lagi saat setelah acara selesai. Tumbangnya Ahjin Motors adalah sebuah malapetaka bagi Sonyang karena secara tidak langsung akan berdampak pada perusahaan mereka. Hal ini membuat kakek berpikir harus segera membelinya. Hal itu rupanya terdengar ke telinga Dojun. Namun ia tak peduli karena berpikir kalau kakeknya sudah tidak memiliki uang usai mengakuisisi Handostil. Benar saja, Sunyang sudah tidak memiliki lagi dana
setelah anak pertama yang bodoh menghabiskannya, bahkan sampai berutang untuk membeli handostil. Ayah mereka tampak sangat kecewa dan menyalahkan Dongki, anak kedua, yang juga ikut menaikkan harganya. Songjun, cucu sulung, kembali ke Korea dan bertemu dengan wanita yang di masa depan akan jadi istrinya. Hyungmin namanya. Dia sudah dijodohkan dengan Songjun. Dengan liciknya, Hyungmin mengganggu penjemputan Songjun agar dapat duluan bertemu dan PDKT dengan anak kaya tersebut. Kakek senang dengan kedatangan cucunya. Apalagi ia sudah dijodohkan dengan anak harian Hyungsung, salah satu orang berada. Berita power share yang ingin membeli Ajin Motors membuatnya kembali stres. Di lain sisi, Dojun meminta supirnya untuk mengaku saja dan berkata kalau ia sudah tahu bahwa dia sedang diikuti. Ia datang ke rumah lamanya, memesan makanan dengan maksud mengobati kerinduannya. Ayahnya di masa itu datang dan membawa bunga. Berharap mendapat respon baik, istrinya malah memarahinya karena sudah menggunakan uang untuk hal yang sia-sia. Sembari meminta suaminya untuk bekerja ke perusahaan lain saja, karena daripada mengharap Ajin Motors yang sudah tak jelas masa depannya. Namun ayahnya berkata kalau ia sudah setia bekerja di sana selama 30 tahun dan itu ia lakukan juga untuk keluarganya. Membuat Dojun teringat dengan permintaan ayahnya di masa depan yang ingin anaknya cepat menikah saja agar tidak mengulangi kesalahan ayahnya. Di sisi lain, mereka investment dan Ajin Motor nampaknya saling setuju untuk akuisisi. Berpindah ke scene di mana Dojun yang ingin bertemu kakek malah bertemu dengan Yunmin, calon istri cucu sulung. Sadar kalau itu adalah tante tukang suruh, ia lalu kemudian mendekatinya sampai membuat wanita itu naik gairah. Padahal tujuan Dojun hanya untuk membuka merek bajunya. Tante ganjen ini lalu tertarik dengannya, apalagi setelah tahu kalau pria di depannya itu baru saja menjadi miliarder. Seluruh Korea bekerja sama menyumbang emas mereka demi mempertahankan negara, termasuk ibu Dojun dan seluruh mantu lainnya agar dapat menaikkan popularitas Sonyang lewat mantu artisnya. Kakek meminta Dojun untuk menjauhi Mason yang seringkali mengacaukan urusannya. Dojun pura-pura tidak tahu padahal ialah orang di balik ini semua. Dojun bertanya kenapa kakeknya tidak ingin mengakuisisi perusahaan beserta seluruh karyawan sebelumnya. Kakek berkata saat membesarkan pelayan kita tidak boleh memberikan fasilitas yang mewah agar mereka tidak balik berpikir kalau merekalah yang menjikannya. Artinya seluruh karyawan Ajin akan di PHK. Hal inilah yang membuat Dojun tidak ingin kakeknya yang membeli Ajin Motors. Media memberitakan kalau Miracle Investment adalah perusahaan asing, membuat warga Korea demo menolak akuisisinya terhadap Ajin Motors. Dojun panik mencari Mason sampai-sampai melupakan janjinya untuk bertemu Somin. Rupanya ini adalah rencana Sonyang dan harian Hyungsung agar bisa mendapatkan Ajin Motors dengan mudah. Dojun dan Mason berdebat karena harapannya untuk membeli Ajin Motors akan sirna, membuat Mason curiga apa motif Dojun sebenarnya. Keduanya memutuskan untuk pisah setelah melalui pertengkaran hebat. Dengan putus asa, Dojun pergi menemui kakeknya untuk mengaku kalau dialah dalangnya, karena tujuannya hanya untuk mempertahankan karyawan Ajin, terutama ayahnya, karena sebenarnya di masa depan, ayahnya menjadi salah satu pendemo yang dihajar para aparat, membuat ibunya seketika pingsan dan akhirnya meninggal. Dojun berpikir jika ia dapat mempertahankan pekerjaan ayahnya di masa itu, maka ibunya akan tetap hidup. Rupanya kakek tidak ada di rumahnya. Ia sedang di rumah presiden untuk menyampaikan keinginannya membeli Ajin Motors. Namun pimpinan Daejong punya kekuasaan terhadap presiden, membuat presiden meminta keduanya untuk bergabung jika ingin membeli Ajin. Tentu saja kakek menolak untuk bekerja sama dengan orang licik itu. Hal ini membuat Dojun lega dan pergi berbaikan dengan Mason untuk bersama-sama memikirkan solusi lain untuk akuisisi itu. Mason akhirnya membantu Sonyang untuk kembali membeli Ajin Motors dengan syarat karyawannya tetap harus dipertahankan. Presiden pun setuju dengan pembelian tunggal Sonyang karena bujukan kakek untuk menjadikan Ajin dan Sonyang menjadi perusahaan berskala global dalam upaya pemulihan ekonomi Korea. Rupanya ini semua adalah ide dan rencana Dojun. Sebagai imbalannya, Porsche mendapat saham Sonyang sebesar 17%. Dojun lalu pergi ke rumah ibunya dan berharap jika rencananya berhasil. Dan tujuan lainnya juga adalah untuk membeli warung kecil secara permanen untuk diberikan ke ibunya. Namun naas, meski sudah mengubah sejarah, ia tetap saja kehilangan ibunya. Lewat pemilik restoran ibunya, Dojun tahu jika penyebab kematian ibunya adalah karena bunuh diri. Tentu hal ini membuatnya sangat sedih. Meskipun sekarang ia sudah menjadi anak yang sukses, seperti yang ibunya inginkan dulu, tapi tetap saja ia masih gagal untuk membahagiakan ibunya. Hal ini membuatnya tak tahan dan menangis menyesal.
Singkatnya, ia menemukan teka-teki penyebab ibunya bunuh diri, yang tak lain karena investasinya pada perusahaan Sonyang Life Insurance yang bangkrut dan membawa seluruh uang yang telah ia simpan selama ini. Dengan penuh kesal, Dojun mencari tahu penyebab kebangkrutan anak perusahaan Sonyang itu. Namun malah secara tak sengaja bertemu Seo. Seo nampaknya kesal karena Dojun sudah ingkar janji padanya, lalu pergi meninggalkan Dojun meskipun cuaca sedang hujan. Dojun tak tinggal diam, ia berlari mengejar Seo dan memberikannya payung sambil berkata kalau dirinya salah dan tak pantas berada di samping Seo. Alhasil, Seo luluh dengan ucapan Dojun itu. Di scene lain, Dojun melihat laporan keuangan dan pergerakan saham Sonyang Life Insurance. Ia dan Mason kemudian sadar bahwa bangkrutnya perusahaan itu adalah karena manipulasi atau tindakan pencucian uang. Awalnya, Sonyang Life Insurance dipromosikan sebagai perusahaan bagus dan dijanjikan keuntungan berkali-kali lipat. Banyak warganya ikut bergabung termasuk ibunya. Di bursa saham, Keynos, perusahaan asing muncul membeli dan mengangkat harga saham Sonyang Life Insurance. Namun lalu balik menjualnya dengan tak kenal ampun, menghempaskan harga saham sampai pada titik terendah yang berakhir membuatnya bangkrut. Pergerakan ini dibaca Dojun sebagai manipulasi agar uang warga Seoul dapat diambil dengan tidak meninggalkan jejak apapun, sehingga Sonyang tidak menanggung akibat sedikit pun. Untuk memastikan itu, Dojun lalu pergi ke rumah kakeknya, dan benar saja, hal itu sesuai dugaannya. Kakeklah orang di balik bangkrutnya Sonyang Life Insurance, atau secara tidak langsung, kakeklah orang yang menyebabkan ibunya bunuh diri. Jelas saja kemarahannya semakin memuncak. Namun untuk saat ini ia hanya bisa memendamnya. Hal ini makin membulatkan tekadnya untuk mengambil Sonyang seutuhnya dari kakek. Pada saat makan bersama, Songjun, cucu bermuka dua, dipuji oleh kakeknya. Anak ketiga mengatakan kalau Songjun cocok menjadi seorang politikus. Namun kakek langsung memotongnya dan tidak setuju karena politikus hanyalah orang-orang munafik. Bahkan ia sempat menyindir Chang Jae, suaminya yang masuk ke dalam dunia politik. Sontak anak ketiga naik pitam membela suaminya, sembari bersumpah jika suatu saat suaminya akan sukses sebagai seorang politikus. Beralih ke scene, di mana kakek dan cucu sulungnya berkunjung ke tempat pembangunan kota baru Seoul. Sebentar lagi akan diadakan Piala Dunia tahun 2002. Pembangunannya masif akan terjadi di sana, dan ini menjadi kesempatan untuk perusahaan konstruksi Sonyang di bawah kendali Seongjung untuk ambil bagian. Di lain sisi, Dojun menyadari bahwa di masa depan, industri hiburan Korea akan mendunia. Maka dari itu, Piala Dunia 2002 adalah fondasi bagi dunia luar untuk mulai mengenali mereka. Hal ini membuat Dojun yakin untuk masuk ke dalam proyek itu. Namun sayang, mereka tidak memiliki perusahaan bidang konstruksi. Dojun lalu tertarik dengan Jaya Konstruksi, perusahaan yang diambang kebangkrutan karena korupsi masif para eksekutifnya. Mason pun lalu ditugaskan untuk mendekati Chang Jae, suami anak ketiga. Secara Chang Jae adalah jaksa yang punya wewenang di bidang hukum. Dengan segera, Jaya Konstruksi digeledah, yang menyebabkan seluruh eksekutifnya ditangkap. Dengan cara ini, Mason dan Dojun dapat membeli Jaya Konstruksi dengan cara yang sangat murah. Langkah selanjutnya bagi mereka adalah untuk memenangkan Chang Jae dalam pemilihan wali kota. Namun anak ketiga takut ayahnya mengetahui rencana itu. Secara ayahnya sudah memiliki calon wali kota yang akan ia dukung untuk memperlancar bisnisnya di proyek kota baru. Namun Mason menenangkannya dan berjanji akan menyimpan rahasia kerjasama mereka dari ayahnya. Melihat popularitas menantunya yang makin melambung tinggi, membuat kakek segera menelpon dan memarahi anaknya. Sontak saja hal itu membuat istri Chang Jae menangis dan tak mengerti kenapa ayahnya malah menjegal menantunya sendiri. Dojun lalu datang menasihati keduanya dan berkata kalau suaminya lah yang harus sendiri datang menemui mertuanya. Karena selama ini, Chang Jae hanya dianggap sebagai menantu yang hanya mengekor pada istrinya. Hal ini membuat Chang Jae percaya diri menemui ayah mertuanya. Di dalam sana, Chang Jae terlibat pembicaraan panjang. Bahkan ia sempat mengancam mertuanya dengan membuka kasus bangkrutnya perusahaan Sonyang Life Insurance. Hal ini tentu membuat takut mertuanya dan merelakan menantunya itu untuk menjadi wali kota. Singkatnya, Chang Jae menjadi wali kota Seoul. Kakek yang tak spesial pun membantu, menelpon dan memberi selamat kepada menantunya, dan yakin jika proyek pembangunan kota baru akan menjadi milik Sonyang. Songjung panik lalu menemui kakeknya, mengakui bahwa seluruh proyek pembangunan dimenangkan oleh Jaya Konstruksi. Lantas kakek marah dan lanjut memanggil menantunya yang alih-alih memberikan proyek kepada Sonyang, malah menyerahkan proyek itu ke perusahaan lain. Chang Jae yang selama ini diremehkan datang dengan menengadahkan kepalanya. Namun pertanyaan mertua kali ini membuatnya panik. Apakah Miracle Investment yang berada di belakangmu, tanyanya. Rupanya insting ayahnya sangat tajam. Chang Jae lalu berdalih jika warga Seoul lah yang berada di belakangnya. Dan lalu berkata
jika Jaya Konstruksi layak untuk mendapat proyek karena secara hukum jelas izinnya dibanding Sonyang Konstruksi. Ia tak ingin proyek vital ini dipegang oleh perusahaan abal-abal. Chang Jae lalu menyudahi pembicaraan mereka dan mengatakan jika masih ingin lanjut berbicara, bisa datang ke kantornya di balai kota. Tante Girang, calon istri anak sulung, rupanya sudah menyelidiki Do Jun, orang di balik perusahaan Miracle, dan memberitahunya kepada Song Jun. Di scene lain, perusahaan Sonyang kali ini dengan licik menyogok para jaksa untuk segera memeriksa kasus suap Miracle pada saat memenangkan Chang Jae menjadi wali kota. Mason tak ada pilihan lain. Ia pun menemui Sonyang dan meminta untuk menyerahkan orang yang sesungguhnya di balik Miracle Investment. Do Jun akhirnya mengakui bahwa dialah orang di balik Miracle, membuat kakeknya terkejut dan drama pun bersambung. Mendengar pengakuan cucu bungsunya, membuat kakek marah. Do Jun mengatakan kalau tujuannya selama ini adalah karena ketidaksetujuannya kepada pewaris Sonyang selanjutnya, di mana Sonyang yang besar lewat usaha dan jerih payah kakek digantikan oleh pemimpin yang selanjutnya dan ia rasa tidak layak, tanpa ada usaha seperti yang kakeknya lakukan pada awal dulu, dan dengan tegas ia berkata akan membeli perusahaan Sonyang dari kakeknya. Di lain sisi, calon istri Song Jun kecewa karena calon suaminya itu bukanlah orang cerdik dalam dunia bisnis. Buktinya, ia kecolongan dari seorang bocah berumur 22 tahun. Ia lalu lanjut mengancam untuk batal menikah dengan cucu sulung pendiri Sonyang itu. Do Jun bernego dengan kakek untuk melepaskan Mason dan Chang Jae dengan imbalan akan menyerahkan proyek ibu kota sebesar 32.000 hektar. Jelas saja kakek yang sudah marah besar menolak, karena baginya isu suap menantunya sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Beralih ke scene di mana asisten Lee menemui Chang Jae. Rupanya Chang Jae sudah memiliki bukti jika ibu Song Jun terlibat dalam kasus pembelian tanah di kota baru lewat perbankan ilegal. Ia pun lanjut mengancam akan melaporkannya. Begitupun dengan Do Jun yang kali ini berani mengancam kakek dengan mengatakan jika menantunya akan segera ditangkap dan dirinya sendiri yang notabene cucu pendiri juga terlibat dalam praktek suap, yang secara tidak langsung membuat masyarakat berpikir dalang dari semua itu adalah kakek sendiri. Sontak kakek takut hingga tangannya bergetar. Singkatnya, seluruh kejadian itu ditutup rapat-rapat dan wali kota serta Mason dilepaskan dari tuduhan. Kantor ayah Do Jun didatangi kakek. Kali ini kakek marah karena anak bungsunya melanggar janji untuk tidak ikut campur dalam urusan Sonyang. Hal ini membuat bingung anaknya yang bahkan tak tahu sama sekali apa yang diperbuat oleh Do Jun. Pendiri lalu memberikan surat kuasa warisan atas Yayasan Sonyang Medis dan SDM, yayasan kecil yang bahkan tidak memberikan keuntungan besar. Hal ini tentu membuat terkejut karena anak keempat dari awal sudah tidak ingin mewarisi bisnis ayahnya. Selanjutnya pendiri lalu meminta Do Jun menjauhi urusan Sonyang. Kabar dari pemberian warisan terdengar sampai kepada anak pertama dan kedua. Tentu mereka senang karena pesaing mereka untuk mendapatkan perusahaan utama Sonyang berkurang satu. Begitupun dengan anak perempuan tunggal ini, dia tampak tersenyum bahagia seperti seorang psikopat. Kakek lanjut memarahi menantu pertamanya, namun suaminya datang membela. Padahal yang sebenarnya melakukan pembelian tanah secara ilegal adalah Song Jun. Anak pertama berusaha menutupi hal itu agar Song Jun tetap mendapat kepercayaan kakek sebagai cucu pewaris. Di scene lain, kakek mengunjungi cucu kesayangannya. Pria bermuka dua ini menjadi seolah-olah orang bijak dan berjanji pada kakek untuk tidak kalah lagi dalam proyek selanjutnya. Mendengar cucunya sedih, membuat kakek memutar otak dengan menarik seluruh perusahaan hiburan digital dari rencana pembangunan ibu kota. Sontak hal ini mengagetkan Miracle Investment yang bekerja sebagai kontraktor pembangunan. Kakek senang setelah menjalankan rencananya, lalu bertanya kepada Song Jun perihal pernikahannya dengan anak kepala harian Hyun Sung. Namun Song Jun masih menutupi masalahnya. Song Jun mengunjungi balai kota. Penarikan beberapa industri penting dalam proyek ibu kota baru hanyalah awalnya saja. Jika pamannya masih berusaha mengacau, ia tidak akan segan-segan untuk menghancurkannya. Hal ini membuat wali kota itu berbalik mendukungnya dan memberikan proyek pembangunan kepada Sonyang Konstruksi. Miracle Investment dalam kondisi kacau. Tiba-tiba saja salah satu media hiburan menelpon mereka dan mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dalam proyek ibu kota baru. Do Jun sebagai pemilik utama diminta untuk segera menemuinya. Sampai di sana, Do Jun terkejut karena orang itu adalah Hyung Min, calon istri Song Jun. Hyung Min yang merupakan anak dari pemilik harian Hyun Sung, salah satu media di Korea ini, mengungkapkan keinginannya bergabung. Meskipun terlihat jelas dari raut wajahnya bahwa ia punya rencana lain. Di sisi lain juga ia menyukai Do Jun.
Do-yun awalnya setuju, namun berbalik menolak setelah sadar bahwa ia akan dimampatkan layaknya seorang anjing pelayan demi keinginan wanita itu untuk mendapatkan Sunyang. Gedung tempat pertemuan mereka berdua mengalami korsleting listrik pada salah satu bohlamnya. Do-jun lalu refleks menarik Hyung-min agar tak kena percikan. Pulang dari sana membuat Do-jun kembali mengingat So-min, lantas lalu berkunjung ke kafenya. Sayangnya So-min sudah tidak ada di sana karena sedang fokus dengan ujian advokatnya. Do-jun pulang dan rasa kecewa. Beberapa saat setelahnya So-min datang dan mendengar dari temannya jika Do-jun baru saja datang mencarinya. Membuat Seo lari keluar dan berharap masih sempat untuk bertemu dengan Do-jun, namun sayang ia terlambat. Di rumah, Do-jun bertemu ayahnya yang sekarang sudah tahu tentang hal apa saja yang sudah dilakukan oleh anaknya itu. Sontak Do-jun merasa bersalah, namun ayahnya malah mendukung keinginan anaknya dalam proyek ibu kota baru lewat media penyiaran miliknya. Membuat ibu Do-jun yang dari tadi menguping pembicaraan mereka masuk dan menegur keduanya. Ibu tidak ingin lagi jika anak dan suaminya itu berada dalam situasi berbahaya setelah berani menentang Sunyang. Hal ini menyadarkan Do-jun kalau ia juga harus bisa melindungi keluarganya itu. Singkatnya, Song-jun dan Hyung-min akan melaksanakan pernikahan. Kakek sangat senang. Song-jun datang menemuinya dan secara halus mengkode kakeknya untuk melibatkannya dalam urusan dewasa pada perusahaan Sunyang. Hal ini ia minta sebagai kado pernikahannya. Sontak saja, rumor bahwa Song-jun akan diberikan saham oleh kakeknya terdengar ke seluruh keluarga, tak terkecuali kepada anak kedua dan ketiga yang sekarang takut karena posisi mereka mulai terancam. Menjelang akhir episode, diceritakan jika kakek sedang mengidap penyakit di bagian kepalanya. Dokter mengatakan jika terlalu berisiko untuk dilakukan operasi yang menyebabkannya pasrah akan sakitnya itu. Salah satu saluran televisi Korea menjual kepemilikannya. Do-jun senang karena ia masih memiliki kesempatan untuk proyeknya. Di scene sebelumnya dijelaskan jika kakek memberikan yayasan medis untuk ayah Do-jun. Namun daftar nama-nama pasien VIP rumah sakit mereka juga diselipkan di sana. Membuat Do-jun curiga jika kakeknya punya rencana tertentu. Segera ia bertemu dengan pimpinan Dae-jong yang ternyata sebagai salah satu pasien VIP itu. Tentu pimpinan Dae-jong marah dengan kedatangannya. Di satu sisi merasa sungkan karena dirinya yang notabene memiliki rumah sakit sendiri malah memilih untuk berobat ke rumah sakit saingannya. Namun Do-jun yang merupakan negosiator handal ini dapat mengatasinya. Entah apa yang mereka berdua bicarakan di sana, namun yang jelas keduanya sepakat untuk bekerja sama. Singkatnya, pernikahan antara Song-jun dan Hyung-min dilaksanakan. Di ruang ganti pengantin, mereka berdua berbicara secara empat mata, dan rupanya Song-jun tahu kalau istrinya sudah berkhianat. Karena di malam pertemuan Hyung-min dan Do-jun, Song-jun rupanya ada di sana, membuat sifat asli lelaki bermuka dua ini keluar. Hyung-min yang juga seorang wanita picik diancam jika ia sampai meminta batal menikah. Seluruh keluarga hadir dalam acara resepsi itu, terkecuali Do-jun yang datang terlambat. Pada sesi pemotretan, ia berdiri tepat di samping kakeknya. Di kamar pengantin pria, Do-jun datang menemui Song-jun untuk memberi selamat. Berpikir bahwa sepupu bungsunya itu sudah kalah dalam pertarungan perebutan kekuasaan, membuat Song-jun meremehkannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Song-jun panik. Ia mendengar kabar jika proyek ibu kotanya diambil kembali oleh perusahaan lain. Seperti biasa, pada saat selesai acara akan diadakan makan malam keluarga. Anak pertama tampak senang karena harapannya akan jadi kenyataan, yakni kepemilikan saham untuk anak tunggalnya. Kakek lalu menyerahkan hadiah itu pada Song-jun, membuat matanya berbinar. Jauh dari apa yang ia harapkan, bukannya saham, melainkan hanya kepengurusan atas salah satu gudang perusahaan. Song-jun yang awalnya nampak bahagia langsung mengerutkan dahinya. Begitupun anak pertama yang lalu kecewa pada ayahnya. Di sini ini dijelaskan juga bahwa rupanya kakek sudah tahu perbuatan picik cucu sulungnya pada proyek ibu kota baru, serta kegagalannya dalam proyek itu. Selain itu, perkataan yang disampaikan oleh pimpinan Dae-jong tentang kekagumannya terhadap kecerdasan Do-jun beberapa hari yang lalu membuatnya berubah pikiran. Sistem perusahaan yang selalu diwariskan kepada keturunan pertama akan diubahnya. Jadi kali ini, siapa saja yang dapat bekerja dengan kompeten, maka ialah yang akan meneruskan perusahaan. Ia lalu pergi meninggalkan seluruh keluarga. Song-jun tak mampu menahan amarahnya. Langsung bergegas ia mendatangi Do-jun, namun keburu istrinya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Rupanya hal itu hanya akal-akal Hyung-min yang tidak ingin suaminya mengacau dan merusak nama baiknya. Rumah tangga keduanya pun semakin runyam. Di scene lain diceritakan jika
nenek merasa perbuatan suaminya sudah terlewat batas dengan mengacaukan pernikahan cucunya. Ditambah lagi sikap diskriminasi kakek terhadap anak keempat. Dijelaskan juga di sini bahwa Yunki, ayah Dojun, bukanlah anak kandungnya. Ia terlahir sebagai seorang anak tanpa ibu. Meskipun begitu, nenek tetap merawat dan menjaga Yunki seperti 3 kakaknya. Restrukturisasi perusahaan sudah dimulai. Seluruh anak diberi kewenangan dan jabatan masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menilai kelayakan anak-anak dalam memimpin perusahaan. Anak pertama dan kedua sama-sama diberikan jabatan sebagai wakil pimpinan. Anak ketiga memimpin grup distribusi yang terdiri dari departemen store, hotel, dan supermarket. Namun grup ini akan dipisahkan dari perusahaan utama karena peraturan dagang yang saat itu berlaku di Korea. Hal ini tentu mengecewakan anak ketiga yang tujuan sebenarnya adalah mendapat perusahaan utama. Di samping itu, ia juga harus segera membayar kewajiban utang kepada grup lain agar rencana pemisahan dapat dilakukan segera. New Data Technology, perusahaan yang baru bergabung ke bursa saham, sekarang sedang dipantau oleh Miracle Investment. Kabar itu juga terdengar oleh anak buah Dongki yang sedang menguping pembicaraan mereka. Dongki terlihat tertarik untuk melakukan pembelian setelah tahu harga saham perusahaan baru itu sedang naik gila-gilaan. Anak ketiga pusing memikirkan bagaimana cara agar dapat membayar utang perusahaannya. Jika ia menyerah sekarang, maka hal ini akan membuat senang 2 kakak liciknya. Dengan segera ia menghubungi Miracle Investment sebagai krediturnya. $300 juta uang yang ia minta. Mason bisa saja meminjamkannya asalkan diberikan jaminan berupa 30% saham departemen store-nya. Wanita ini lalu menyetujuinya. Di akhir pembicaraan, Mason memancing pembicaraan terkait perusahaan New Data Technology yang sekarang sedang naik daun pada bursa saham. Jelas wanita serakah ini ikut tertarik. Mason yang sudah cukup membuatnya penasaran lalu pergi. Setelah mendapat pinjaman, ia lalu membayar utang perusahaan kepada grup kedua kakaknya, membuat semua bingung dari mana uang anak ketiga itu berasal. Mendengar kabar adiknya meminjamkan uang kepada Miracle dengan cara menggadaikan sahamnya, membuat 2 kakaknya lalu bergegas menemui Mason untuk menebus saham itu. Tawaran 400 juta dari Mason membuat anak pertama keringat dingin, begitupun dengan anak kedua. Singkatnya, Dojun datang ke rumah tantenya untuk menagih utang, sambil menceritakan bahwa kedua kakak bibinya ini menemui Mason beberapa hari yang lalu. Tentu saja tante ini ketakutan dan khawatir. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengambil semua duit yang tersisa di perusahaan untuk diinvestasikan ke saham data New Technology yang sekarang sedang naik pesat, sambil berharap mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat. Hal ini tentu membuat asistennya takut, namun karena majikannya ini mengeluarkan sifat psikofatnya, membuat asisten mengurungkan niatnya untuk menegur. Di akhir episode terlihat bahwa rencana Dojun untuk menjebak paman dan tantenya ini berhasil, dan drama ini pun bersambung. Nah, pada episode 9 dimulai dengan scene saat kakak Dojun yang gak jelas ini sedang overthinking setelah nonton berita mengenai ramalan tentang kiamatnya dunia. Pada tahun 1999 menuju ke tahun 2000, terjadi masalah yang cukup vital bagi dunia digital. Sistem komputerisasi pada saat itu terbatas dalam membaca kode akhir tahun, yakni hanya pada 2 digit akhir saja. Contohnya, tahun 1999 yang dibaca hanya 99-nya saja. Nah, yang akan menjadi masalah nanti saat memasuki tahun 2000. Tahun 00 akan terbaca menjadi tahun 1900, dan hal ini tentu menjadi masalah. Terutama perusahaan besar yang bekerja menggunakan komputer diprediksi mengalami kehancuran. Hal ini berimbas pada sistem nuklir dan persenjataan dunia yang akan diprediksi akan mengalami malfungsi dan menyebabkan kehancuran dunia. Namun pada kenyataannya di tahun 2000 semua ramalan itu meleset dan dunia masih bisa melanjutkan kehidupannya. Dojun yang sudah tahu hal itu berangkat ke rumah kakek dan menyarankan untuk membuka jasa asuransi. Jelas saja banyak perusahaan yang khawatir akan ramalan tadi berbondong-bondong membeli asuransi miliknya. Anak-anak pimpinan bahkan sempat pesimis dan khawatir dengan keputusan yang diambil oleh ayah mereka. Benar saja, apa yang sudah diramalkan tidak terjadi. Tahun baru berlalu begitu saja tanpa ada terjadi apa-apa. Dengan bantuan Dojun, kakek meraup keuntungan $10 juta dari perusahaan asuransinya. Kakek lalu nanya imbalan apa yang Dojun mau, namun Dojun tak menjawab, sembari pergi sambil mengucapkan selamat tahun baru kepada kakeknya.
Kembali ke saham New Data Technology yang viral di bursa saham beberapa waktu yang lalu. Harga saham itu sekarang sedang berada di puncak-puncaknya, yakni $280 per lembarnya. Jelas anak ketiga sangat happy sampai-sampai ia membatalkan rapat penting perusahaan. Namun apa daya, setelah setahun berlalu, saham itu mengalami dampak dari isu ramalan kehancuran dunia, membuat harganya anjlok dan anak ketiga kembali kesurupan. Beralih ke scene lain, di mana Xiaomin pada tahun ini sudah lulus dan bekerja sebagai seorang jaksa pada bidang keuangan dan pajak, yang secara langsung nanti akan berurusan dengan kasus penggelapan dana. Namun Xiaomin mendapatkan perlakuan tidak adil dari pimpinannya, sehingga sampai saat ini ia belum mendapat satupun kasus untuk ditangani. Ia mendapat telepon dari Dojun yang mengajaknya untuk bertemu. Xiaomin nampak kecewa karena Dojun yang menghubunginya hanya karena alasan pekerjaan saja. Dojun meminta Xiaomin untuk mengungkapkan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh tantenya. Awalnya Xiaomin menolak karena sadar bahwa ia sedang dimanfaatkan Dojun untuk kepentingannya di perusahaan Sunyang. Namun ia juga berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk dirinya yang notabene jaksa baru. Ia pun akhirnya setuju. Anak ketiga yang sekarang frustasi kemudian kantornya digeledah oleh jaksa, membuatnya tambah panik ketakutan. Lantas ia lalu menemui suaminya di kantor wali kota. Chang Jai yang selama ini mengekor pada dirinya untuk pertama kalinya ini marah dan menyuruh Huayong meminta bantuan kepada ayahnya saja. Jika kasus ini sampai terungkap, akan membahayakan karirnya sebagai wali kota, lanjut Chang Jai. Bagi Huayong, meminta bantuan ayahnya sama saja dengan bunuh diri. Dalam kondisi frustasinya, ia lalu pergi ke Miracle Investment untuk menambah pinjaman. Namun sayang sekali, ia lupa dengan perjanjian di pinjaman sebelumnya yang berbunyi jika harga saham Sunyang Department Store turun hingga ke bawah $15 per lembarnya, maka saham 30% yang jadi jaminan sebelumnya akan menjadi milik Miracle seutuhnya. Dan saat ini mereka bisa saja meminjamkan $140 juta kepada Huayong dengan syarat ia harus menjaminkan lagi 25% sahamnya. Hal ini secara tak langsung akan memberikan kepemilikan perusahaan kepada Miracle seutuhnya karena mayoritas saham dipegang oleh mereka. Huayong yang baru menyadari hal itu langsung marah kesurupan. Ketika Dojun datang, Huayong lalu minta bantuan sebagai keluarga. Dojun berkata kalau keputusan perusahaan seluruhnya itu ada di tangan Mason. Lagi pula sejak awal tantenya itu tak pernah menemui dirinya melainkan langsung kepada Mason, CEO-nya. Huayong tersadar bahwa ia selama ini dijebak oleh ponakannya dan juga Mason. Sampai di kantor, kakak kedua datang dengan maksud menolong. Rupanya ada udang di balik batu. Dongki bisa saja meminjamkan uang, tapi dengan syarat Huayong harus menyerahkan kepemilikan perusahaannya. Jelas saja Huayong marah sampai-sampai meninjak kaki kakaknya itu. Tidak ada jalan lain bagi Huayong selain menemui ayahnya. Ia lalu berlutut dan menyalahkan Dojun atas apa yang ia alami saat ini. Pimpinan lalu meminta bukti keterlibatan Dojun. Huayong pun terdiam. Pimpinan lalu memintanya untuk minta tolong kepada suaminya saja. Itulah sebabnya pimpinan tidak setuju menantunya itu menjadi wali kota, karena pada saat genting seperti ini, ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa karena posisinya yang sudah tidak menjadi jaksa. Hari saat dipanggil kejaksaan pun tiba. Hyung Min datang menemui tantenya itu. Entah apa yang dibicarakan keduanya, namun yang pasti Huayong menjadi percaya diri di hadapan Xiaomin. Bahkan ia sempat mengancam melaporkan Xiaomin atas tuduhan yang menurutnya berasal dari laporan palsu itu. Xiaomin lalu curiga tuduhan palsu dari Dojun lalu menyelidikinya. Keduanya kemudian bertemu. Saat ini Xiaomin masih menyembunyikan kecurigaannya. Selain itu, ia kembali membahas penyanyi idolanya yang belum juga comeback. Padahal Dojun sudah bersumpah jika idolnya itu akan tampil kembali. Ia pun merasa dibohongi. Karyawan-karyawan perusahaan Huayong kali ini demo menuntut gaji mereka yang sampai saat ini belum juga dibayar. Huayong tampak tak peduli dengan mereka yang ia hanya anggap sebagai orang miskin tidak sabaran. Membuat Dojun yang kebetulan berkunjung jadi sedih dengan ucapan tantenya itu.
Dojun berkata jika tantenya itu belum pernah berada di posisi karyawannya. Ia yang sekarang hanya duduk manis di kursinya itu mendapatkan semua kemewahan bukan dari kerja kerasnya sendiri, melainkan dari ayahnya yang ia dapat secara cuma-cuma. Dojun lanjut berkata jika ia akan melepaskan jabatan yang dimiliki oleh tantenya itu. Dojun juga kembali mengingat di masa lalunya, di mana mereka yang berasal dari keluarga tak mampu membuat ayahnya sampai-sampai mencuri di swalayan untuk makan mereka. Hal itu membuat Dojun meminta kakeknya mengadakan rapat dewan untuk perusahaan yang dipimpin oleh anak ketiga itu. Dan itu adalah permintaan atas hadiah yang kakek janjikan atas sarannya pada perusahaan asuransi awal abad ke-21 kemarin. Mendengar rapat dewan yang mendadak begitu membuat Hwayong memarahi sekretarisnya yang ia anggap tidak becus. Ia mengancam Im dan akan menjerumuskannya ke penjara. Padahal sekretaris Im sudah berulang kali memberi nasihat, namun tak Hwayong dengar. Dojun secara diam-diam menemui sekretaris Hwayong itu, membujuknya agar berani bersaksi atas kelakuan bosnya itu pada rapat dewan. Rapat dewan pun akhirnya diadakan. Ibu Im alias sekretaris Hwayong diculik sehingga tidak dapat datang, membuat Hwayong merasa di atas angin dan balik menuduh Dojun melakukan fitnah atas tuduhan palsunya. Tiba-tiba Xiaomin datang sambil membawa bukti bahwa tuduhan Dojun adalah palsu. Episode 10 dimulai dengan adegan di mana Xiaomin yang sekarang berada di rapat dewan dan sedang ingin membuktikan jika Hwayong tidak melakukan penggelapan dana. Meski sekretaris Im tidak datang, pulpen yang digunakan sekretaris Im untuk merekam semua bukti kejahatan sekarang berada di tangan jaksa Seo. Rekaman itu membuat anak ketiga terbukti bersalah dan sekarang kasus penggelapan dananya sudah terkuak dan posisinya semakin terpojok. Usai rapat, Dojun lalu meminta tantenya untuk memberikan sisa sahamnya di Sunyang Department Store. Jika tidak, Dojun akan memasukkan anak ketiga itu ke penjara dan hal ini secara tidak langsung juga akan berimbas nanti ke karir politik suaminya, lanjut Dojun. Tante psikopat ini lalu memarahi Dojun dan sekaligus bertanya mengapa Dojun sering sekali mengganggunya, padahal selama ini tantenya itu tak sekalipun pernah mengusik dirinya. Namun tante itu lupa jika ia pernah meremehkan Dojun, sembari berkata kalau cucu bungsu itu tidak akan pernah sekalipun bisa menjadi penerus Sonyang karena dia berbeda dari keluarga yang lain. Mendengar itu tante psikopat ini lanjut kesurupan. Di bawah Dojun, Sunyang Department Store meningkat drastis dalam penjualan, membuat kakeknya bangga dengan pencapaian cucunya itu. Di lain sisi, kepala jaksa yang sekarang sudah disogok oleh Hwayong meminta jaksa Seo untuk menghentikan penyidikan atas kasus penggelapan dananya. Jelas saja jaksa idealis ini menolak. Meskipun Hwayong sudah membayar uang penggelapannya, tapi hingga saat ini tunggakan gaji karyawan masih belum juga dibayar. Bahkan ia sampai saat ini tak pernah sama sekali meminta maaf pada karyawan-karyawannya itu. Mendengar perkataan Xiaomin membuat kepala jaksa naik pitam. Dia memaksa Xiaomin agar tidak ngeyel dengan perintahnya, lalu memindahkan kasus Hwayong itu ke jaksa lain. Setelahnya, Xiaomin lalu menghubungi Dojun dan mengajaknya untuk minum. Xiaomin curhat tentang masalahnya yang terjadi di kantor. Dojun lalu jadi pendengar yang baik sambil terus berkata kalau Xiaomin adalah jaksa yang hebat. Namun Xiaomin menganggap jika itu adalah perkataan yang bullshit saja dan penuh kebohongan. Ia kemudian pergi meninggalkan Dojun. Nah, di TV, Dojun melihat kalau penyanyi idola Xiaomin yaitu Sai Taiji benar-benar kembali ke dunia hiburan. Membuatnya lalu bergegas mencari Xiaomin dan mengajaknya ke pusat kota untuk menonton idola Xiaomin itu. Xiaomin yang bahagia secara mengejutkan mencium Dojun. Dojun sempat terdiam, lalu dia lanjut mencium balik gebetannya itu. Di lain sisi, pimpinan berencana untuk membangun perusahaan induk keuangan baru yang terpisah dengan perusahaan manufaktur. Ia lanjut berkata siapa saja yang bisa menguasai perusahaan itu secara tak langsung bisa menguasai Sunyang Group. Hyungmin lalu datang dan memberikan data keuangan gudang yang dipimpin oleh suaminya Songjun. Songjun rupanya dapat bergaul dengan akrab dengan karyawan di sana. Anak pertama lalu minta ayahnya untuk mengirim balik Songjun ke Sunyang Group. Secara Songjun sudah bekerja selama 2 tahun lamanya, namun tetap saja pimpinan Sunyang itu masih belum mengizinkan cucu sulungnya kembali ke perusahaan utama.
Hal ini membuat Hyungmin kecewa. Saat kembali dari kantor pimpinan, ia lalu bertemu dengan Jina, istri dari anak kedua. Jina sempat menyindir dan menyepelekan Hyungmin. Jung Rae, mertua Hyungmin, datang dan sempat mendengar ocehan pedas dari Jina. Tak pikir panjang, ia langsung menyiramnya dengan secangkir teh panas, membuat nenek datang setelah mendengar suara teriakan. Hyungmin lalu membela ibu mertuanya dengan mengatakan kalau kejadian itu tak sengaja terjadi karena dirinya yang terpeleset saat menuruni tangga. Jina dengan muka pahitnya lalu tak dapat berkata apa-apa. Xiaomin tampak bucin sambil berdandan saat ingin menemui Dojun. Hal ini dilihat oleh Dojun yang setelahnya lalu menegur kekasihnya itu. Mengapa harus sebegitu effortnya? Padahal Xiaomin sudah sangat cantik di matanya. Ya, hubungan mereka sekarang tampaknya semakin mesra. Hal yang tidak diinginkan terjadi. Kantor Dojun didatangi oleh jaksa dan lebih parahnya Xiaomin kekasihnya sendiri yang sekarang menggeledahnya. Dalang dibalik ini semua rupanya adalah Berita Harian Hyungsung, perusahaan milik orang tua Hyungmin, dan juga Dongki si anak kedua yang sekarang bekerja sama dengan wali kota dengan menuduh Dojun melakukan manipulasi saham, di mana saham New Data Technology dijual Miracle seluruhnya sebelum harganya jatuh. Karena kasus itu, banyak investor Miracle berencana menarik uang mereka dari perusahaan yang dipimpin oleh Dojun itu. Dojun lalu menemui Dongki. Di sana, si licik Dongki ini lalu meminta Dojun untuk menjual Miracle Investment yang dipikirnya sudah bangkrut ini. Di lain sisi, kakek juga setuju akan rencana busuk anaknya. Daripada Sunyang Group mendapat efek negatif, lebih baik penyelesaian pembayaran investor mereka ambil alih. Di kantornya, Dojun lalu meminta Mason menjual saham luar negeri milik mereka. Saham yang sudah memberikan keuntungan stabil selama 5 tahun ini membuat Mason menjualnya dengan sedih. Tak lama lagi tanggal 9 September 2001, bencana terorisme gedung WTC Amerika terjadi. Yaitu adalah alasan sebenarnya Dojun menjual sahamnya. Portofolio penjualan saham itu dicuri oleh mata-mata Dongki, membuat om liciknya itu ikut juga membeli saham di bursa Amerika. Bencana WTC pun terjadi, membuat Amerika saat itu dirundung pilu. Bursa saham minus sepanjang waktu, membuat saham yang dibeli oleh Dongki merugi sangat besar sekali. Ternyata itu juga adalah bagian dari rencana Dojun untuk menjebak omnya itu. Ingat bahwa efek negatif usai bencana WTC hanya sebentar saja, Dojun lalu membuka Miracle Fund. Investasinya pada proyek barunya ini sangat sukses. Karena usai bencana WTC, produk investasi memasuki masa jayanya. Dalam waktu 2 minggu saja, mereka dapat meraup 4 miliar dolar. Di lain sisi, Dongki menyaksikan harga saham Amerika yang sebelumnya ia jual rugi, sekarang malah naik berkali-kali lipat, membuatnya marah-marah kesurupan. Dojun pun datang ke kantor omnya itu. Dongki berpikir kalau kemenakannya itu juga menderita kerugian yang sama, namun sebaliknya, keuntungan yang didapat Dojun kali ini membuatnya berani untuk membeli Sunyang Investment. Membuat omnya panas dingin, apalagi setelah semua investor Sunyang Investment menarik uang mereka setelah tahu kalau pimpinannya sendiri bahkan menderita kerugian di bursa Amerika. Dongki si korban Indra Kents ini lalu pergi mencari ayahnya. Marah-marah kesurupan sambil menuduh ayahnya bekerja sama dengan Dojun untuk menjatuhkannya. Padahal ayahnya itu tak sedikit pun membantu cucu bungsunya. Kakek pun lalu menemui Dojun dan berencana untuk memberikan perusahaan induk keuangan Sunyang. Kakek juga bertanya mengapa Dojun begitu kejam terhadap om dan tantenya. Membuat Dojun menjawab jika semuanya itu adalah hasil pelajaran yang ia dapat dari kakeknya sendiri. Yongki dan juga Dongki yang mendengar kabar jika kakeknya dan Dojun berada dalam satu mobil semakin yakin jika Dojun akan menjadi pewaris Sunyang Group. Secara mengejutkan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, membuat Dojun sadar mengapa di masa depan ia tidak bisa mengingat lagi Dojun saat ia berada di wujud Yun. Pada episode 11, alur dibuat mundur ke kejadian sebelum Miracle Investment digeledah oleh jaksa, di mana Hyungmin dan Dongki bekerja sama untuk memviralkan kasus manipulasi saham yang dilakukan oleh Dojun. Di kantor pendiri, Dongki lalu membujuk ayahnya untuk membawa kembali Songjun ke Sunyang Group. Sontak ayah Songjun sendiri bingung kenapa adik liciknya berubah menjadi adik yang baik. Beralih ke scene di mana Dojun yang sedang mencari kekasihnya menemukannya di dalam mobil dalam kondisi tertidur. Ternyata Xiaomin bekerja keras semalaman
untuk mencari bukti agar Do-jun bisa bebas dari tuduhan. Hal ini membuat Do-jun sempat terharu sampai-sampai memeluk kekasihnya itu. Kakek mempercayakan Do-jun untuk mengelola induk Kwangan Sonyang, namun mereka ditabrak seperti yang terjadi di episode sebelumnya. Jelas Xiaomin panik ketakutan setelah mendengar kabar itu dari breaking news. Di rumah sakit seluruh keluarga merasa panik. Bukan semua ya, melainkan hanya si nenek saja. Karena anak-anak yang lain hanya pura-pura, karena di pikiran mereka hanya soal warisan. Apalagi si anak pertama yang langsung gercep mengambil kursi pimpinan sementara, karena khawatir harga saham akan anjlok oleh kabar itu. Padahal itu hanya alibinya saja. Anak keempat datang mencari Do-jun. Semuanya hening karena cucu bungsu itulah yang mereka harapkan untuk mati. Ternyata perlakuan baik Do-jun ke mata-mata Dongki yang bekerja sebagai supir pribadinya selama ini berbuah manis. Atas perlakuannya itu membuat mata-mata itu malah balik berpihak kepada Do-jun dengan cara menaruh mobilnya tepat di depan mobil yang mereka gunakan untuk mengurangi efek tabrakan dari truk. Alhasil mata-matalah yang sekarat terbaring koma. Ajudan Do-jun memberikan kertas yang mereka dapat di saku supir truk. Hal ini membuat Do-jun tersadar jika kejadian yang mereka alami adalah percobaan pembunuhan terhadapnya dan kakek. Ia lalu bergegas menemui kakek yang ternyata baik-baik saja. Berita koma dirinya yang disampaikan kepada keluarga ternyata adalah sebagian dari rencananya. Di luar, anak-anak yang haus akan warisan malah membahas nasib peresmian perusahaan Kwangan Sonyang. Anak pertama lalu mengusulkan jika ia akan mengganti posisi ayahnya untuk sementara. Jelas saja Dongki tidak setuju dengan kakaknya yang sok-sok berkuasa. Ia lalu memanaskan situasi dengan menganggap mereka yang di ruangan hanya boneka saja, karena nanti orang yang akan menjadi pimpinan adalah Do-jun. Mendengar perdebatan itu membuat nenek marah ke anak-anak bodohnya itu. Kakek tak menyangka jika ada yang tega ingin membunuhnya, dan yakin jika pelakunya adalah salah satu dari 3 anaknya. Makanya ia mengaku koma agar nanti saat rapat dewan ia dapat hadir dengan tiba-tiba dan kembali ke rencana awal di mana Do-jun lah yang jadi pemimpinnya. Meskipun sudah hampir mati, kakek Do-jun ini masih sempat memikirkan ide promosi dari kecelakaan mereka, di mana mobil yang diproduksi oleh Sonyang dapat menahan tabrakan dan menyelamatkan mereka dari maut. Xiaomin tampak senang saat melihat Do-jun baik-baik saja, namun sekaligus marah juga karena kekasihnya itu tak mengabarinya sama sekali. Do-jun lalu memeluknya begitu lama, sampai-sampai Xiaomin sadar jika hal yang terjadi pada Do-jun bukanlah kecelakaan biasa. Do-jun lalu pergi ke Miracle, membuat Mason terkejut karena bosnya itu masih selamat. Di sana Do-jun meminta Mason untuk mempersiapkan pembentukan perusahaan Kwangan Sonyang. Mason tampak senang karena jalan Do-jun menuju orang nomor 1 di Sonyang tak lama lagi akan terwujud. Namun Do-jun menanggapinya dengan biasa saja, seolah-olah ada hal lain yang sedang dikhawatirkannya. Anak kedua dan ketiga curiga jika ayah mereka tak benar-benar koma, lalu mendatangi direktur Sonyang Hospital. Namun direktur masih menutupi perihal kondisi ayah mereka. Dongki lalu menduga jika ayahnya kritis karena sakit kronis sebelumnya itu, membuat Hwayong marah kenapa ia tak tahu sama sekali perihal sakit yang diderita oleh ayahnya. Ia pun lalu mengancam akan memberitahu keluarga yang lain jika direktur tidak mengizinkan mereka bertemu beliau. Direktur pun tak bisa berbuat apa-apa. Saat berada di pintu kamarnya, Yongki datang menghalangi. Ia yang sekarang sebagai pemilik yayasan medis itu berhak untuk menolak kunjungan 2 kakaknya setelah diberitahu oleh Do-jun tentang semua hal yang terjadi. Ajudan yang ditugaskan Do-jun menggeledah rumah supir menemukan bukti jika supir itu sebelumnya dalam keadaan sedang butuh uang. Ia kemudian menemukan kupon judi dan menemui seseorang di tempat judi tersebut. Nah, beralih ke scene lain di mana anak Saraka ini dengan kurang ajarnya menyiapkan rencana kudeta pada saat rapat dewan nanti. Seseorang yang ditemui ajudan di tempat judi adalah pegawai yang tugasnya menghilangkan bukti CCTV. Untung saja gelagatnya sudah terbaca. Pegawai itu ngaku jika yang melakukan itu atas perintah dari catatan yang berasal dari lokernya, beserta diselipkan juga hadiah sebuah lukisan burung yang sangat mahal. Membuat Do-jun curiga terhadap seseorang, ya, Hyungmin, wanita yang memiliki galeri seni lukisan. Xiao lalu pergi menemui Hyungmin. Jelas saja lukisan itu sudah tak ada di galerinya. Ia mengaku jika lukisan itu sudah dicuri. Di rumah, Songjun membujuk Hyungmin untuk memikirkan keturunan mereka. Ia berjanji jika anak-anak mereka nanti tak akan bernasib sama seperti dirinya. Hyungmin lalu menanyakan perihal lukisan burung yang ia ambil secara diam-diam dari galerinya. Mereka bertiga sekarang juga mulai curiga
apakah Song Jun lah otak dari rencana pembunuhan mereka berdua. Namun secara tiba-tiba sakit yang diderita oleh kakek semakin parah, membuatnya tak mengingat cucu yang berada di depannya itu. Pada episode 12 diawali dengan scene direktur rumah sakit yang sedang bersama istri dan menantu pendiri di ruang tunggu rumah sakit. Ia menerima kabar tentang kondisi pendiri yang semakin mengkhawatirkan. Nenek yang mendengar percakapan direktur lewat telepon itu langsung tambah khawatir dan curiga dengan kondisi suaminya. Namun direktur masih merahasiakan keadaan bosnya kepada istri pendiri itu. Setelah sampai di kamar, direktur lalu mendiagnosa gejala baru yang dialami kakek. Rupanya benturan keras yang terjadi pada saat kecelakaan membuat sakit lamanya tambah parah. Selain hilang ingatan, kakek juga akan sering mengalami kebingungan serta halusinasi. Hal itu terlihat saat kakek yang bersiap untuk pergi ke rapat dewan hanya dengan mengenakan boxer saja. Dan ia juga lupa kalau saat itu masih pukul 9 malam, yang artinya rapat masih belum dimulai. Keadaan kakek ini membuat Do Jun khawatir jika kehadirannya dalam rapat dewan menjadi batu sandungan. Ia lalu meminta kakeknya untuk beristirahat saja, meskipun kakek tetap bersikeras untuk ikut. Do Jun lalu pergi menemui Mason. Ia perlu rencana lain untuk memenangkan kursi kepemimpinan Sun Yang, meskipun tanpa kehadiran kakek. Cara satu-satunya adalah lewat pemungutan suara dari anggota dewan. Namun Mason berkata jika Song Jun sudah lebih dahulu melobi suara mayoritas anggota dewan. Artinya rencana kedua berpeluang besar mengalami kegagalan. Malam itu Do Jun menemui Song Jun berbicara panjang, yang intinya Do Jun ingin kakak sepupunya itu menyetujui pembangunan induk perusahaan keuangan Sun Yang pada rapat esok hari. Dan Do Jun juga sudah tahu siapa dalang dari pembunuhan yang membuat cucu sulung ini panik setelah mendengarnya. Esok hari di mana rapat dewan akhirnya dimulai, Mason kali ini bertugas menjadi pimpinan sidang. Agenda pertama ini membahas kesetujuan mereka terkait pendirian perusahaan induk keuangan. Voting pun dimulai. Jumlah anggota dewan yang setuju rupanya hanya beberapa saja. Namun tiba-tiba Song Jun angkat tangan, diikuti juga oleh beberapa anggota lain yang sudah ia lobi. Membuat om dan tantenya marah karena hal itu sama saja memuluskan jalan Do Jun mengambil Sun Yang. Alhasil agenda rapat pertama ditutup dengan hasil disetujuinya perusahaan induk dibangun. Dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu pemilihan CEO. Kandidat pertama adalah Direktur Lee yang juga sekretaris pendiri sendiri. Direktur Lee direkomendasikan oleh mayoritas suara anggota dewan. Do Jun menjadi kandidat kedua atas rekomendasi dari kakeknya. Song Jun lalu angkat tangan untuk merekomendasi ayahnya sendiri. Ia lanjut menghasut para anggota dengan berkata, jika Do Jun menjadi CEO, jelas anggota dewan yang umurnya tak lagi muda itu akan disingkirkan. Begitu pula karyawan-karyawan yang lain. Karena Do Jun ingin merestruktur Sun Yang menjadi muda lagi. Berbeda dengan anak pertama yang bisa menghargai anggota dan bijak serta punya pengalaman jauh lebih banyak dari Do Jun. Jelas saja hal ini membuat Do Jun terpojok, serta anggota dewan mulai tertarik untuk menaruh suara ke Jin Yoon Ki, si anak pertama. Ia lalu berbisik ke Do Jun dan berkata bahwa ia sudah tahu keadaan kakek yang sebenarnya, serta tidak akan membiarkan sepupu bungsunya itu terpilih sebagai CEO. Do Jun gagal menjadi kandidat karena dewan sudah menaruh pilihan mereka kepada Yoon Ki dan Direktur Lee sebagai kandidat CEO-nya. Saat palu akan diketok, tiba-tiba saja kakek datang, membuat seisi ruangan terkejut dengan kehadiran pendiri Sun yang mereka pikir masih terbaring koma. Singkatnya, berkat kehadiran kakek, anggota rapat merubah dukungan dan membuat Do Jun akhirnya terpilih sebagai kandidat pimpinan, didampingi Direktur Lee sebagai kandidat kedua. Di rumah sakit, nenek memarahi direktur yang membohonginya terkait kesehatan pendiri, membuat direktur flashback mengingat permintaan terakhir pendiri untuk memberinya waktu selama 2 jam agar bisa menghadiri rapat. Meskipun direktur sudah memberitahu efek berbahaya obat yang akan ia beri, kakek tetap bersikukuh dengan keputusan dan mengabaikan resiko tersebut. Usai rapat, kakek lalu berpamitan dengan seluruh anggota, tak terkecuali ketiga anaknya yang berpura-pura bahagia dengan pulihnya ayah mereka. Song Jun dengan licik memancing sakit kakeknya dengan menanyakan pertanyaan tentang kapan peristiwa penting perusahaan di masa lalu terjadi. Alhasil sakit kakeknya itu kumat, membuat Do Jun lalu tergesa-gesa membawanya pulang. Di lift, kakek bahkan kencing di celana, membuatnya tambah sedih setelah sadar sakitnya semakin parah. Do Jun yang tak ingin CS dalam lift tahu kejadian itu, langsung menumpahkan baskom air di dekatnya.
Ia lalu membersihkan air kencing itu. Kepada om dan tantenya, Songjun menceritakan keadaan pendiri yang sebenarnya. Di tempat lain, Xiaomin kembali menemui Hyungmin sambil menunjukkan foto lukisan burung yang ia dapat dari pegawai yang disogok sebelum kecelakaan. Istri Songjun ini berdalih jika lukisan yang berada di gambar itu adalah replika saja, bukan lukisan asli miliknya yang sudah dicuri beberapa waktu silam. Ia lanjut memberikan kartu nama galeri SIM, galeri yang menjadi tempat lukisan bunga di foto itu berasal. Ajudan Dojun langsung ke sana, namun belum dapat menemui pemiliknya. Tapi di sisi lain, ia tersadar jika cap galeri itu sama persis dengan cap yang terdapat pada surat yang ia dapat pada loker pegawai yang telah disogok beberapa waktu lalu. Di sini nih juga digambarkan alasan cap itu tertempel pada surat, serta penulis surat yang ternyata adalah istri pendiri sendiri. Di rumah sakit, nenek menemui pendiri. Ia berpura-pura senang dengan suaminya yang sekarang sudah sehat. Pendiri yang sudah tahu kelakuan istrinya itu kemudian balik bertanya mengapa istrinya begitu tega. Jelas saja nenek ini langsung sujud menyesal serta meminta maaf. Ia beralasan tidak terima jika Dojun yang notabene adalah keturunan dari Yungki anak tirinya itu mewarisi Sunyang. Namun tiba-tiba penyakit si kakek malah kambuh membuatnya lupa dengan kejadian barusan. Selanjutnya nenek bau tanah ini malah membawa suaminya pulang, padahal pendiri masih butuh perawatan. Malam hari saat makan keluarga, Dojun datang menemui neneknya sambil memberikan hasil medis kakek, serta menyalipkan secari kartu nama galeri SIM. Jelas saja nenek ini langsung panik karena Dojun sudah tahu perbuatan kotornya itu. Dojun lalu mengajak untuk bicara empat mata di studio lukis neneknya. Di sana Dojun mengancam nenek untuk patuh dan terus merawat kakeknya itu hingga sampai acara pemilihan CEO selesai dilaksanakan, dengan jaminan bahwa Dojun tetap menjaga rahasia neneknya itu. Mendengar itu, nenek lampir ini langsung keluar sifat aslinya, kesurupan persis seperti anak ketiganya. Di lain sisi, Xiaomin menemui Dojun sambil memberikan bukti siapa yang terlibat dalam kasus kecelakaan kekasihnya itu. Namun Dojun sudah yakin untuk menyembunyikan masalah itu, membuat Xiaomin balik sedih karena merasa usahanya untuk membantu tidak dihargai. Sejak awal juga Xiao curiga jika ia hanya dimanfaatkan. Saat tujuan mengambil Sunyang hampir tercapai, maka saat itu juga ia tidak dibutuhkan lagi, pikirnya. Songjun menemui mertuanya meminta untuk menyebarkan rumor negatif terkait pendiri Sunyang lewat koran harian mertuanya. Hal ini langsung berpengaruh negatif terhadap kakek Dojun itu, dan juga secara tak langsung bisa mempengaruhi hasil rapat dewan nantinya. Saham Sunyang Motor turun drastis, apalagi penjualan mobil terbaru mereka juga diprediksi akan mengalami kegagalan. Ini mengakibatkan posisi kakek sedang tidak baik-baik saja di mata anggota dewan serta pemegang saham. Mason dan Dojun memikirkan rencana lain agar rapat dewan bisa segera selesai sesuai dengan rencana mereka. Rapat pemegang saham akan dilaksanakan pada bulan Juni 2001. Ia teringat bahwa tanggal itu bertepatan dengan aksi demo besar-besaran di Korea. Seolah-olah punya rencana brilian lagi untuk dilakukan. Drama pun akhirnya bersambung. Nah, pada episode 13 kita menyaksikan scene pendiri Sunyang yang sekarang sangat sedih karena rumor mengenai kehancuran Sunyang. Berita ini membuat masyarakat banyak tidak percaya lagi dengan perusahaan itu. Di tengah kesedihannya, Dojun datang. Tujuan kedatangannya adalah untuk meyakinkan kakek bahwa perusahaan kebanggaan Sunyang itu bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Kakek yang melihat semangat dan rasa optimis terpancar dari cucu bungsunya itu kemudian setuju dan Dojun menjadi pengurus perusahaan Sunyang Motor itu. Jelas saja kabar itu terdengar ke anak-anak yang lain. Bukannya mendukung, anak-anak ini malah balik meremehkan Dojun yang mereka anggap tidak memiliki pengalaman dalam dunia otomotif. Sementara itu, Dojun merencanakan untuk merilis produk barunya yaitu Apollo dan akan memasarkannya pada saat Piala Dunia tiba. Masalahnya, perusahaan ini sekarang dalam kondisi krisis keuangan yang membuat Dojun putar otak meminjam uang di bank. Di sisi lain, Hyungmin menemui kakek. Sakit yang dideritanya kambuh menyebabkan kakek halusinasi dan mengira menantunya itu adalah istri kedua atau ibu dari anak keempatnya. Dan parahnya kakek mengutarakan niatnya memberikan Sunyang Group ke Dojun cucunya. Jelas saja hal ini membuat menantunya itu terkejut. Dojun yang baru saja sampai kemudian mengajak kakeknya menjauh dari Hyungmin. Namun kakek yang baru saja sadar tidak ingat sudah berkata apa sebelumnya ke Hyungmin. Dojun bertanya pada kakeknya mengapa berniat menjual Sunyang Motor ke perusahaan India.
Jika hal itu benar-benar terjadi, maka rumor tentang kanjuran Sunyang motor belakangan ini akan dianggap benar oleh publik. Dojun lanjut mengutarakan rencananya lewat promosi Sunyang motor di Piala Dunia. Namun kakeknya kurang yakin dengan timnas mereka yang pada saat itu masih dianggap lemah. Oleh sebab itu Dojun mengajak taruhan kakeknya. Jika Korea tidak berhasil masuk semifinal, maka kakeknya baru boleh menjual perusahaan itu. Sepulangnya Dojun membuat kakek berpikir jika Dojunlah satu-satunya keluarga yang peduli padanya. Ia lanjut mengungkapkan keinginannya untuk merubah wasiat tertulisnya. Piala Dunia pun dimulai. Sunyang motor membuat promosi besar-besaran dengan narasi selamat atas kemenangan timnas Korea. Jelas hal ini membuat publik tertarik karena pertandingannya saja masih belum digelar. Dan benar saja, Korea menang di pertandingan pertamanya, bahkan lolos sampai ke perempat final. Membuat perilisan mobil Apollo berjalan sesuai dengan rencana. Dan media menyoroti pimpinan Sunyang motor itu dengan bertanya bagaimana Dojun bisa tahu hasil dari pertandingan. Dan Dojun berkata, jika jawaban dari pertanyaan itu bisa wartawan lihat dan saksikan pada iklan yang telah dirilisnya di televisi. Iklan yang Dojun buat pun ramai di masyarakat. Songjun dan ayahnya yang menyaksikan itu malah naik darah. Berkat strategi cemerlangnya, penjualan Apollo meningkat tajam. Bahkan rekor penjualan masuk ke dalam Guinness Record. Ia lalu berencana untuk segera menemui kakeknya untuk memamerkan hasil pekerjaannya. Sementara itu, di rumah pimpinan, Hyungmin datang dengan tujuan menyelidiki obat jenis apa yang diminum kakeknya. Namun istri pimpinan datang memergokinya. Hyungmin lalu berkata jika galeri neneknya itu memiliki banyak lukisan palsu, yang berarti Hyungmin sudah tahu dosa neneknya itu. Jelas nenek tua ini berbalik panik. Saat kembali ke kamar suaminya, ia terkejut melihat pendiri yang sekarang dalam kondisi tidak sadar. Dojun yang baru saja sampai langsung memeluk kakeknya yang sekarang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Kematian Jin Yang Chol membuat kesedihan mendalam warga Korea. Anak Dongki akhirnya muncul setelah menjalani pendidikannya di luar negeri. Wasiat terakhir pendiri akhirnya dibacakan oleh notarisnya. Setiap anak serta cucu mendapat jatahnya masing-masing, terkecuali Dojun yang tidak mendapat apa-apa. Lantas hal itu membuat terkejut Dojun, begitupun Mason yang kesal, padahal jika dibandingkan dengan anak-anak pendiri lain, Dojunlah yang paling berjasa kepada perusahaan. Sementara itu perusahaan Sunyang sekarang dipimpin oleh nenek. Dia berkata jika setiap keluarga mendapat porsi saham dari Sunyang, namun kepemilikan saham terbesar ada padanya. Dan ia berjanji akan memberikan saham itu kepada anak yang punya kemampuan serta dapat memajukan perusahaan. Hwayong pun datang menemui Wungki, membujuk ayah Dojun itu untuk memberikan Sunyang Debt Store dengan imbalan memberikan sahamnya di Sunyang kepada Dojun. Anak keempat tidak menggubrisnya dan bahkan sekarang ia meminta Dojun untuk mencari wasiat terakhir yang ditulis kakek sebelum ia meninggal. Dengan cara itu wasiat terakhir kemarin bisa dibatalkan. Namun Dojun menolaknya karena tak ingin merusak harga diri kakeknya. Beralih ke scene lain di mana Xiaomin sekarang mendapat bukti jika galeri SIM melakukan kejahatan dengan menjual lukisan palsu serta diduga juga istri dari mendiang pendiri itu bekerja sama dengan Hyungmin. Namun investigasi Xiaomin ini diketahui oleh Lee Pil-ok yang sekarang sedang berusaha untuk mencelakainya. Untung saja Dojun sudah berjaga-jaga dengan memerintahkan bawahannya untuk menjaga kekasihnya itu. Dojun lalu minta Xiaomin untuk menghentikan penyelidikannya. Namun kekasihnya itu justru tidak ingin berhenti sebelum menemukan pembunuh sebenarnya. Karena pada intinya ia tidak ingin Dojun sampai terluka lagi. Di lain sisi, Dojun dan Mason berencana untuk bersaing dengan keluarganya dalam hal perebutan saham. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan memenangkan Dojun dalam pemilihan CEO. Dojun lalu berkunjung ke rumah neneknya. Nenek yang sudah tahu modus dari cucunya itu berkata jika tidak akan sekalipun memberikan saham kepada keturunan dari anak tirinya itu. Padahal tujuan Dojun bukanlah itu. Ia datang untuk memperingati neneknya agar tidak menyakiti kekasihnya Xiaomin. Singkatnya kasus galeri SIM terungkap. Xiaomin meminta Lee Pil-ok untuk memberikan kesaksiannya. Nenek yang begitu panik lalu menelpon Dojun. Namun cucu bungsu itu lalu meminta saham milik neneknya. Dan dengan terpaksa nenek itu memberikannya. Jelas saja anak-anak yang mendengar kabar itu lalu protes karena ibu mereka telah melanggar janjinya. Sementara Hyungmin yang sudah tahu dari awal memberitahu pada Songjun jika neneknya memberikan saham itu pasti karena ada hubungannya dengan kasus rencana pembunuhan neneknya. Yungki tidak tinggal diam, ia yang sudah tahu kejahatan ibunya dengan tega menceritakannya ke Xiaomin dan memberitahukan jika bukti kuat rencana pembunuhan berada di tangan Dojun. Xiaomin lalu menelpon Dojun, namun Dojun seolah-olah enggan menjawab telepon darinya. Pada episode 14, Yongki bercerita pada ibu tirinya alasan dia selama ini tidak mengincar Sunyang Group.
Hal itu dikarenakan dirinya tidak ingin merusak perasaan ibunya. Karena meskipun ia bukan darah daging Lee Pil-ok, ibunya itu tetap merawat dan menjaga Yongki layaknya seperti anak sendiri. Hingga di suatu saat ia tersadar bahwa posisinya hanya sebagai anak tiri bisa membuat ibunya sakit hati jika ia mendapatkan perusahaan Sunyang. Oleh sebab itu, ia menghindar dari perebutan perusahaan itu. Nah, beralih lagi ke scene di mana Xiaomin sekarang yang tampak kecewa karena kekasihnya Dojun menolong neneknya kabur ke luar negeri. Serta Dojun yang juga mendapatkan saham dari neneknya itu. Ia yang sudah capek-capek mengungkapkan kasus itu malah digagalkan oleh Dojun sendiri. Dojun menjelaskan jika ia akan berhenti melakukan itu semua hanya sampai keinginannya terwujud, yaitu kursi CEO. Namun Xiaomin yang sudah tampak kecewa ini tidak percaya lagi karena menyadari Dojun yang sekarang sudah semakin haus akan kekuasaan. Di sisi lain, Hyungmin sekarang sudah dalam kondisi berbadan dua. Ia mengatakan jika anak dalam rahimnya itu harus mewarisi Sungyang. Jika tidak, maka ia akan melakukan perbuatan seperti yang neneknya lakukan. Singkatnya, hari pemilihan CEO perusahaan keuangan telah dimulai. Tiba-tiba saja seisi ruangan mendapat kabar jika Dojun adalah pembunuh dari pendiri. Songjun lalu meminta Lee untuk memutar CCTV di rumah sakit. Namun Pak Lee berkata bahwa Dojun telah meminta dirinya untuk menghapus CCTV itu. Sembari memberikan bukti rekaman audio, Dojun yang menyuruhnya menghapus rekaman CCTV. Padahal tujuan Dojun meminta untuk menghapus CCTV saat itu adalah karena tidak ingin halayak melihat kakeknya yang lemah tak berdaya pada masa akhir hidupnya. Bahkan Pak Lee sekarang balik mengkhianati Dojun dengan berkata jika ada sesuatu yang dilakukan oleh Dojun pada malam kematian bosnya. Terungkap bahwa ternyata Pak Lee diam-diam membantu Songjun demi mendapatkan saham Sunyang sebagai imbalan. Dan bahkan terungkap juga jika selama ini sekretaris pimpinan ini kerap kali mengkhianati pendiri dengan menerima lukisan yang diberi oleh Songjun dari galeri Hyungmin. Singkatnya, Pak Lee akhirnya memenangkan perebutan CEO itu. Hal ini membuat senang kakak beradik ini, karena rencana untuk menjadikan Pak Lee sebagai boneka akhirnya terwujud. Saham yang sebelumnya dijanjikan kepada Lee ternyata hanya bualan saja. Ia dihianati oleh Songjun, yang sekarang bahkan menyuruhnya untuk pensiun saja, sembari memberikan bukti-bukti saat Pak Lee beberapa kali melakukan penggelapan dana perusahaan. Jelas saja Pak Lee marah. Sedangkan Songjun hanya bisa menertawakan mantan sekretaris kakeknya itu. Songjun pun lalu mendatangi Dojun yang dari tadi masih terduduk di ruang rapat. Ia lanjut berkata agar sepupunya itu menyerah saja dan meminta Dojun untuk memberikan saham Dojun pada dirinya. Lagi pula sudah terbukti jika dirinya tidak dianggap oleh kakek. Proses pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang rupanya tidak berjalan mulus dengan rencana anak pertama dan kedua. Karena tiba-tiba saja Chang Je menentang proses pemisahan perusahaan yang Sunyang lakukan, karena curiga itu dilakukan untuk menghindari pungutan pajak. Jelas saja yang ia lakukan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang selama ini sudah banyak curiga jika di dalam perusahaan itu terdapat banyak praktek korupsi serta penggelapan. Rupanya hal itu dilakukan Chang Je karena sekarang bekerja sama dengan Dojun. Di lain sisi, ia melakukannya juga untuk menaikkan elektabilitas demi melancarkan rencananya dalam pemilihan presiden. Pak Lee datang menemui Dojun dan kemudian memberikan rekaman video terakhir pendiri. Dalam video itu kakek berkata bahwa ia tidak ingin jika cucunya mewarisi Sunyang Group. Hal itu dia lakukan agar cucu bungsunya itu bisa terus mengawasi dan melindungi perusahaan yang telah ia buat. Namun tiba-tiba sakit kakeknya kumat, membuat ia tidak kenal siapa itu Dojun. Setelah terdiam sesaat, kakek lalu berkata bahwa Dojun adalah cucunya. Dan orang yang paling mirip dirinya adalah Dojun itu sendiri. Membuat Dojun tidak sadar telah meneteskan air mata. Di sisi lain, diketahui bahwa rupanya Dojun mendapatkan warisan sebuah perusahaan. Perusahaan itu bernama Sunyang Project. Perusahaan yang pada awal episode digunakan sebagai perusahaan cangkang dengan tujuan untuk menggelapkan dana. Dojun lalu menemui Pak Lee yang telah memberitahunya perusahaan itu. Ini rupanya adalah pelayanan terakhir yang diberikan oleh Lee kepada Dojun. Di lain sisi, Chang Je rupanya gagal dalam pencalonan sebagai presiden, membuat Hwayong mengejeknya karena telah bersekutu dengan Dojun. Chang Je lalu memarahi istrinya itu sambil membela Dojun. Tiga anak ini sekarang bekerja sama untuk mendukung calon presiden seperti yang ayah mereka lakukan dulu. Mereka terlihat begitu akrab, padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Yongki dan juga Dongki sama-sama memiliki niat licik. Makanya Dongki sekarang berencana untuk memisahkan perusahaannya dari Sunyang Group. Langkah awal yang dilakukan adalah memecat Mason, CEO pada perusahaan Sunyang Investment. Mendengar itu, Dojun lalu memiliki rencana untuk menjual Sunyang Corp, perusahaan yang sudah diakuisisinya dulu. Karena Dojun tahu bahwa om keduanya itu berencana untuk mendirikan perusahaan induk keuangan yang terpisah dari Sunyang Group. Jelas saja Dongki langsung melahap umpan yang dilempar oleh Dojun itu.
Mereka berdua lalu bertemu. Di sini nih omnya itu penasaran mengapa dengan mudahnya Dojun menyerahkan perusahaan itu. Dojun lalu menjelaskan bahwa ia sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk menguasai grup karena hal utama yang diinginkannya sekarang hanyalah uang. Oleh karenanya, Sunyang Kart ia jual kepada siapa saja yang dapat menawar dengan harga tertinggi. Selain itu, ia juga tidak ingin lagi dituduh sebagai cucu yang haus akan warisan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang pada saat rapat dewan. Tidak lama sampai anak pertama tahu jika Dojun berencana untuk menjual perusahaan itu, serta adiknya juga yang tidak lama lagi akan membangun perusahaan keuangan yang terpisah. Yongki tidak menyangka jika adiknya akan berkhianat, padahal mereka baru saja berjanji untuk terus bersama. Ia pun lalu berniat membeli Sunyang Kart dengan harga 2 kali lipat dari yang adiknya tawarkan. Dongki yang sudah mendengar itu lalu pergi menemui Dojun dan menawar lagi dengan harga yang sama seperti kakaknya tawarkan. Namun ia akan membayar setengahnya dulu. Dojun bisa saja setuju asalkan omnya itu memberikan 2% sahamnya pada Sunyang Group sebagai jaminan. Di sisi lain, presiden yang diunggulkan oleh 3 anak pendiri menderita kekalahan. Berbeda dengan Chang Je yang sekarang malah diangkat sebagai menteri kehakiman karena telah berjasa untuk menyatukan masyarakat Korea. Singkat cerita, Sunyang Kart yang dibeli oleh Dongki mengalami krisis karena penyalahgunaan kredit card yang semakin meningkat. Banyak kredit card macet sehingga penggunaan kartu kredit sekarang dibatasi. Ia harus membayar kerugian sebesar 400 juta jika ingin tetap melancarkan rencananya dalam pemisahan perusahaan. Dongki lalu menemui Dojun untuk meminta 2% sahamnya yang dimiliki oleh Dojun. Dojun bisa saja menyerahkan asalkan omnya itu membayarkan sisa setengah uang yang belum dibayarkan oleh adiknya pada saat membeli Sunyang Kart. Dan akhirnya drama Reborn Rich pada part ini pun bersambung. Pada part kali ini, kita akan menyaksikan bahwa Bank Korea turun tangan dalam menangani perusahaan Sunyang Kart. Perwakilan tiap perusahaan dihadirkan untuk mediasi. Dojun lalu mengatakan akan bertanggung jawab terhadap semua masalah yang terjadi pada Sunyang Kart. Dengan syarat, Bank Korea dan Sunyang Group harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah-nasabah lansia dan nasabah pengangguran yang sekarang sangat membutuhkan bantuan. Selain itu, Sunyang Kart yang sebelumnya dijual kepada Dongki diakuisisi kembali oleh Miracle, serta Daejeon Kart yang juga sama-sama mengalami kebangkrutan juga akan diakuisisi oleh perusahaan Dojun itu. Tak terasa hari ini adalah hari ke-1 tahun usai kematian pendiri. Perusahaan mengadakan hari peringatan. Anak pertama hadir memberi sambutan sembari membagikan biografi perjalanan hidup ayahnya. Tiba-tiba saja, istri pertama yang sudah besar kepala ini menyindir istri Dongki yang merupakan anak menteri keuangan yang sudah tidak memiliki kuasa. Istri Dongki yang panas mendengar itu menyindir balik istri Yongki si anak rentenir yang jelas uangnya tidak halal. Istri anak pertama naik darah mengatakan meskipun uang yang ia dapat tidak halal, namun berkat uang itu ia dan suami bisa membeli saham di Sunyang Corporation sehingga dapat membuat posisi suaminya Yongki sekarang berada selangkah di depan adiknya. Yang menjadi masalah bagi Dojun adalah jika Sunyang Kart dinyatakan bangkrut, maka secara otomatis Yongki si anak pertama naik sebagai pimpinan karena saham 2% milik Dojun tempo lalu akan otomatis menjadi miliknya. Namun Dojun yang sudah membereskan masalah itu dengan percaya diri mendatangi pamannya dan mengatakan jika Bank Korea dan Miracle secara bersama-sama membayar kerugian nasabah. Selain itu, Sunyang Kart secara resmi berada di tangan Dojun. Bahkan Pak Ali yang sebelumnya mereka hianati memberikan kepemilikan sahamnya kepada Dojun, membuat posisi anak muda itu kokoh sebagai pemegang saham utama Sunyang Corporation. Mendengar itu, Yongki yang sudah siap-siap syukuran naik jabatan ini stres bukan main. Song Jun, si anak anjing ini langsung memarahi ayahnya dan mengatakan jika ayahnya itu pencundang karena selalu gagal dalam perebutan kekuasaan. Ayahnya berdalih meskipun Dojun yang memegang saham paling besar, tetap saja ia sebagai direktur manajemen punya kekuasaan besar terhadap dewan. Di sisi lain, Dojun yang sedang jalan-jalan di alun tidak sengaja menemui Somin. Namun Dojun enggan bertemu dan kekasihnya itu karena hubungan keduanya yang sekarang sedang renggang. Di lain tempat, Chang Je yang sekarang menjadi menteri kehakiman membulatkan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi. Terbukti setelah beberapa saat menjabat, ia sudah berhasil menangkap penasihat partai Kang Singwo atas dugaan aliran dana salah satu perusahaan besar ke calon presiden saat kampanye beberapa waktu silam. Jelas saja keluarga Sunyang ketar-ketir meminta suami Chang Je tidak melibatkan Sunyang ke dalam kasus itu. Saat berada di luar, Dongki mencepui Dojun kepada Chang Je dan berkata jika pemilik Miracle itu adalah orang yang sedang dicari jaksa saat ini. Dan dengan segera Dojun lalu dipanggil oleh jaksa dan lagi-lagi diinterogasi oleh kekasihnya sendiri Xiaomin. Xiaomin berkata jika Ha In Suk, sopir pribadi Dojun, juga sedang diinterogasi. Mendengar berita kemenakannya akan dipenjara, membuat Yongki sekeluarga senang karena sebentar lagi mimpi mereka akan terwujud. Dongki lalu mendatangi Mason dan membujuk CEO itu gabung bersamanya karena tak ada lagi gunanya bergabung bersama Dojun yang sekarang nasibnya sudah di ujung tanduk.
Namun Mason yang sudah terlanjur setia terhadap Dojun ini menolak ajakan anak kedua itu. Dongki yang mukanya sudah masam lanjut mengancam Mason dengan mengatakan jika saat ini Menteri Kehakiman pun sudah berada di pihaknya. Sepulangnya dari sana, Yejun anak Dongki memberikan bukti keterlibatan sekretarisnya Baek dalam penggelapan dana. Baek sempat membela diri dan meminta maaf pada Dongki, namun saat itu juga Baek dipecat olehnya. Di lain sisi, Xiaomin curiga kalau Dojun sedang dijebak, meminta bawahannya menyelidiki lebih dalam kasus itu. Secara singkat, bawahannya menemukan bukti CCTV di mana saat malam penyerahan dana suap, Pak Baek, sekretaris Dongki, terekam sedang berada di sana. Saat diinterogasi, sekretaris Dongki itu pun berkata jika ia hanya mengikuti perintah yang diminta oleh atasannya, sembari memberikan bukti kejahatan bosnya itu. Dongki pun lanjut dipanggil untuk diinterogasi, dan tentu saja anak kedua yang licik ini enggan untuk mengakui perbuatannya. Yojina langsung mendatangi Yongki meminta bantuan agar suaminya bisa dibebaskan. Jelas saja anak pertama ini menolak, membantu orang yang jelas-jelas saingannya dalam perebutan kekuasaan. Istri anak kedua itu lanjut menyerang balik dengan melaporkan Jung Rei yang telah menggunakan uang haram hasil perusahaan rentenir untuk membeli saham di Sunyang Corporation. Jung Rei lalu sadar perkataannya pada Jina saat malam peringatan tempo lalu, alhasil keluarga ini pun diperiksa juga oleh kejaksaan. Di lain sisi, Xiaomin yang mendapat kabar bahwa terjadi kekacauan dalam keluarga Sunyang lanjut mencurigai jika Dojun yang menjadi dalang atas semuanya. Dojun dengan tenang berkata bahwa apa yang ia lakukan bukan sekedar untuk mengincar kekuasaan, melainkan balas dendam kepada om dan tantenya yang sudah semena-mena pada banyak orang. Ia lalu meminta kekasihnya itu untuk balik bersama, namun Xiaomin masih tidak percaya pada Dojun dan menolak ajakan itu. Dojun lalu menunjukkan foto atlet angkat beban di sebuah koran, dan jika wanita itu bisa mendapatkan perak di Olimpiade itu, maka saat itu juga Dojun akan melamar kekasihnya itu. Dojun akhirnya bebas dari tuduhan. Terungkap pula jika semua kekacauan yang terjadi adalah bagian dari rencana Mason dan juga Dojun. Begitupun Ha In Suk dan juga Pak Baek yang juga sudah bekerja sama untuk menjebak dua paman tololnya itu. Hal itu dilakukan Dojun agar hak manajemen perusahaan bisa jatuh ke tangannya dan dengan cara itu lengkap sudah kuasanya pada perusahaan itu. Di lain tempat, pada saat rapat dewan, dengan tega Yongki mengkambing hitamkan anaknya atas kasus baru yang menimpa Sunyang. Jelas saja bocah ingusan itu terkejut melihat ayahnya yang tidak punya hati itu. Di depan pers dengan lantang Song Jun mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas dana taktis ilegal itu adalah ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan Song Jun setelah mendapat hasutan dari istrinya Hyung Min. Jelas saja Yongki langsung memarahi anaknya yang sangat durhaka itu. Song Jun dengan tidak tahu diri meminta ayahnya yang ia anggap pecundang untuk memindahkan seluruh saham menjadi atas namanya. Lalu dengan percaya diri ia berkata, lawan Dojun yang simbang adalah dirinya, bukan ayahnya itu. Yongki lanjut berkata jika Dojun tak pernah sekalipun menganggap Song Jun sebagai lawan tandingnya. Mendengar perkataan pedas itu membuat Song Jun kesal lalu berteriak tidak jelas. Sebagai calon pimpinan grup Sunyang yang baru, Dojun harus membersihkan nama perusahaan Sunyang yang sudah dicemari oleh keluarganya itu. Dengan sumbangan 700 juta dolarnya kepada masyarakat Korea, membuat orang-orang simpati dan dewan pun memilihnya sebagai pemimpin tunggal grup Sunyang. Bahkan pelantikannya akan diadakan dalam waktu 5 bulan lagi. Di tempat lain, Xiaomin menonton berita saat atlet angkat besi wanita pertama Korea berhasil mendapatkan medali perak pertama. Ia lalu teringat dengan janji Dojun sehingga langsung menelponnya. Dojun lalu mengajak Xiaomin bertemu di suatu tempat. Namun saat perjalanan ke sana, mobilnya dihadang dan naasnya lagi sebuah truk dari arah belakang menghantamnya. Dan betapa terkejutnya Dojun setelah tahu kalau orang yang menabraknya adalah Yoon Hyun Woo atau dirinya dari masa depan. Singkatnya, Dojun yang berada pada masa lalu itu meninggal akibat kecelakaan. Sekarang jiwanya kembali ke dalam tubuh lamanya, yaitu tubuh Yoon. Yoon secara mengejutkan selamat dari pembunuhan yang terjadi di negara Rusia. Di rumah sakit itu, ia ditemui oleh Xiaomin. Namun Xiaomin pada masa ini adalah Xiaomin yang tugasnya sebagai jaksa dan mengenal Yoon hanya sebatas sebagai karyawan Sunyang saja. Jaksa itu rupanya datang ke Rusia dengan tujuan menjemput Yoon dan memastikannya selamat sampai ke Korea. Karena Yoon adalah saksi kunci terkait kasus besar yang sedang dihadapi oleh Sunyang Group. Yoon yang masih teringat jika wanita di depan itu adalah kekasihnya berusaha untuk bersikap biasa saja karena ia sudah sadar posisinya sekarang yang telah kembali ke tubuh aslinya. Sampainya di bandara, tiba-tiba saja jaksa yang berasal dari distrik Seoul Timur menjemput Dojun yang katanya sekarang sudah berstatus sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana sebesar 700 juta. Jelas saja Yoon merasa dijebak ini kabur dan secara diam-diam menuju ke rumahnya. Di sana, ia melihat ada karyawan Sunyang yang sudah berada di sana untuk menggeledah. Setelah situasi aman dan mereka sudah pulang, ia lalu menemui ayah dan adiknya yang sekarang tampak syok melihat Yoon yang ternyata dalam keadaan baik-baik saja.
Bermodalkan HP dari adiknya, ia lalu pergi menemui Direktur Kim untuk menanyakan mengapa ia sampai hendak dibunuh. Direktur Kim lalu mengatakan bahwa tragedi yang ia alami beberapa waktu lalu adalah jebakan dari Song Jun serta dirinya untuk menjadikan Yun sebagai tersangka penggelapan dana. Maka dengan cara itulah nama Song Jun sebagai penerus Sunyang menjadi bersih di mata publik. Serta parahnya, uang penggelapan sebesar 700 juta yang ia ambil di Rusia dapat menjadi milik Song Jun dengan aman tanpa bekas sekalipun. Yun menemui Xiaomin. Di sana ia mengajak jaksa itu untuk bekerja sama menangkap Song Jun. Jelas saja Xiaomin tidak percaya pada pria yang dulu menjadi musuhnya itu. Namun dengan meyakinkan Yun berkata kalau ia memang benar mengambil uang 700 juta itu, ia tidak akan berani datang menemui Xiao karena sama saja itu seperti menyerahkan diri. Yun lalu mengirim semua berkas terkait perusahaan cangkang milik Sunyang dan membuat jaksa ini mulai percaya pada Yun itu. Ye Jun, anak dongki yang di awal episode bekerja sama dengan Direktur Kim, sekarang membuat rencana agar bisa menggagalkan suksesi dari sepupunya itu. Namun liciknya Direktur Tai ini juga bekerja sama dengan Song Jun yang rupanya dari tadi menguping pembicaraan mereka berdua dari ruangan yang berbeda. Keduanya kemudian membicarakan Do Jun, calon pimpinan yang meninggal akibat kecelakaan 5 bulan sebelum dilantik. Sepertinya mereka berdua punya rahasia terkait kecelakaan pada waktu 20 tahun yang lalu itu. Di kantor kejaksaan, Xiaomin yang begadang semalaman menyelidiki berkas Yun membangunkannya dan memberikan kabar jika status DPO lelaki itu sekarang sudah dicabut. Dan ternyata, jaksa dari Seoul Timur yang sebelumnya ingin menangkap Yun punya kedekatan dengan grup Sunyang. Untung saja sekarang kasus penggelapan dana ini ditangani oleh Xiaomin sendiri. Hal ini akhirnya membuat Do Jun lega. Saat ingin pulang, Do Jun tak sengaja melihat album Saiteji boyband favorit Xiaomin yang terbaring di atas meja. Teringat ia dengan sosok Xiaomin kekasihnya saat di tubuh Do Jun, membuat Yun berkata bahwa wanita yang ia cintai juga menyukai boyband yang sama. Yun lalu pergi ke sebuah desa dan menemui Mason di sana. Mason rupanya memutuskan untuk pergi dari Miracle Investment. Konon katanya, ia pergi dari Miracle disebabkan oleh Mason yang sudah tidak pandai lagi dalam investasi. Tapi kenyataan berkata lain. Mason pergi karena sebenarnya tidak sanggup melihat kepergian sahabatnya Do Jun. Yun mengajak Mason untuk kembali merebut Sunyang dari tangan keluarga konglomerat licik yang telah membunuh sahabatnya. Dengan niat membalas dendam, Mason pun akhirnya setuju dengan ajakan Yun dan kembali bergabung ke dalam Miracle Investment. Yun sempat terdiam saat melihat meja CEO bertuliskan nama Jin Do Jun, meja kerjanya saat berada di tubuh Do Jun dahulu. Hari selanjutnya, Mason lalu menemui Ibu Do Jun, mengajaknya untuk menguak kebenaran di balik kematian Do Jun. Namun dengan saham yang hanya 3% membuat Ibu Do Jun pesimis jika usaha mereka bisa berhasil. Bersembunyi di balik aksi solidaritas pemegang saham minoritas, Mason yang hanya punya saham 3% ini memanfaatkan isu negatif yang menimpa Sunyang, membuat petisi agar dilakukan pencabutan hak manajemen Sunyang Group. Berkat aksi ini, membuat pemegang saham minoritas lain juga ikut berbondong melakukan aksi yang sama, serta akhirnya banyak media yang meliput dan menyikapi masalah ini dengan serius. Song Jun yang tidak ingin aksi itu mengganggu rencana suksesinya, serta atas saran dari Kim, membuatnya membeli saham Sunyang Corporation dengan tujuan memperkuat kekuatannya di rapat dewan nanti. Namun naas, uang 600 juta yang ia pakai membeli saham itu berasal dari dana taktis ilegal. Benar saja, umpan yang dilempar oleh Mason dilahap Song Jun, si anak ceroboh itu. Berkat Mason, sekarang jaksa mulai curiga dengan dana tidak wajar serta jumlahnya juga yang besar pindah ke Sunyang Corporation. Dan itu bertepatan sekali dengan acara suksesi yang tidak lama lagi akan diadakan. Xiaomin lalu menemui Hwayong yang sekarang sudah jadi nenek peot. Tujuan Xiaomin datang adalah untuk meminta Chang Jai mengadakan rapat Dewan Nasional yang dihadiri oleh petinggi Sunyang dan para jaksa. Xiao lalu mengungkit kejadian 20 tahun lalu saat Do Jun tewas, di mana Chang Jai yang saat itu menjadi menteri kehakiman secara tiba-tiba menghentikan penyelidikannya pada kasus itu. Alhasil, Hwayong yang ketakutan langsung menutup pembicaraan itu dan langsung menyetujui permintaan jaksa Xiaomin agar suaminya mengadakan rapat Dewan Nasional. Mendengar kabar akan diadakannya rapat dewan membuat Song Jun dan Kim kaget. Parahnya lagi sekarang ayahnya Yongki masih terbaring sakit, yang artinya sebagai wakil pimpinan ia akan menghadapi tuntutan jaksa pada saat rapat Dewan Nasional itu. Di kantor jaksa Seo, Yun sekarang sudah mendapat kepercayaan dari jaksa itu. Seo berkata jika Yun sudah melakukan pekerjaan yang baik sampai sejauh ini. Sebelum pergi, keduanya juga bersalaman. Yun yang tersenyum memandang kekasihnya yang sudah pergi itu dipergoki oleh bawahan Xiaomin. Ia lalu ditegur bawahan Xiao sambil berkata jika atasannya itu sudah memiliki tunangan pada waktu 20 tahun yang lalu. Namun karena kecelakaan, Xiaomin ditinggal. Itulah sebabnya wanita itu sekarang bersifat dingin dan alasannya selalu mengenakan pakaian hitam juga adalah untuk mengenang kepergian kekasihnya. Xiaomin lalu menemui anak keempat, memintanya untuk mencari saksi kuat yang akan dihadirkan pada saat rapat Dewan Nasional nanti. Keluarga Sunyang mengadakan rapat,
Jelas saja semuanya saling menyalahkan atas kematian Dojun. Namun Songjun rupanya adalah orang yang paling dicurigai saat itu membunuh sepupunya. Jelas saja Songjun bersikeras membela diri jika pada masa lalu ia tidak sama sekali terlibat pada pembunuhan Dojun. Shin pun flashback ke 20 tahun yang lalu pasca kematian Dojun. Songjun datang ke kamar ayahnya dan dengan tegas meminta untuk tidak menuduhnya atas kematian Dojun. Namun rupanya kartu nama Songjun tertinggal dalam truk yang menabrak Dojun, membuat ayahnya sekarang yang meski kecewa berjanji akan menutupi kasus anaknya itu. Di lain sisi, Hyungmin meminta suaminya itu untuk tak usah datang rapat Dewan Nasional demi menjaga nama baiknya. Namun orang sombong ini sudah terlanjur percaya diri dan yakin akan menang dalam sidang itu. Hari saat rapat Dewan Nasional pun tiba. Kim tidak menyangka jika Yoon punya kekuatan yang begitu besar sehingga bisa-bisanya dia mengadakan rapat Dewan Nasional seperti itu. Rapat Dewan pun dimulai. Yoon yang sekarang menjadi saksi menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa ia hampir terbunuh oleh Shin Gyung-min, anak suruhan Sunyang, saat berusaha membawa uang penggelapan perusahaan Sunyang Mikro. Dan dengan frontal, ia mengatakan jika dalangnya adalah mantan bosnya sendiri, Songjun. Sikap Songjun yang santai saat bersaksi itu membuat publik tidak percaya jika ia pelaku yang sebenarnya. Ditambah lagi, keterangan yang dirasa masuk akal didengar. Xiaomin harus memiliki bukti kuat lagi jika masih ingin tetap memenangkan sidang ini. Dari pintu belakang muncul Ha In-sok yang sepoyongan seperti orang sekarat datang bersama ayah Dojun. Ia selamat dari kecelakaan 20 tahun yang lalu dan bersaksi jika mereka berdua saat itu berniat untuk dibunuh. Jaksa lalu meminta supir Dojun itu untuk menunjuk siapa pelaku aslinya, dan betapa terkejutnya saat Ha In-sok malah menuju ke kursi Yoon dan sambil kesurupan tidak jelas menuduh Yoon. Usai sidang, Xiaomin memberitahukan pada Yoon jika Ha In-sok rupanya mengalami demensia alkoholik yang membuatnya seperti orang kesurupan tidak jelas. Maka dengan ini kesaksiannya saat rapat tadi tidak dianggap valid. Shin berpindah ke kejadian 20 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Yoon diperintah untuk menaruh truknya di lokasi yang bosnya inginkan. Dan secara tiba-tiba terjadi kecelakaan beruntun, dan hal ini akhirnya menjelaskan kejadian pada ending episode yang lalu. Yoon lalu histeris ketakutan, sadar bahwa ia sedang dijebak untuk menjadi seorang pembunuh. Dan yang memerintahkan Yoon saat itu adalah rupanya Direktur Kim sendiri. Kim menyogok Yoon dengan iming-iming jabatan tinggi kepada anak yang hanya tamatan SMA itu. Namun Yoon tetap membulatkan tekadnya untuk melapor ke polisi. Di luar, ia lalu berubah pikiran saat melihat sekelompok karyawan Sunyang berpakaian keren bekerja di sana. Dengan penuh kebimbangan, ia memutuskan untuk menutup teleponnya pada polisi itu dan kemudian memutuskan untuk bekerja dengan Kim. Ya, itulah asal-muasal mengapa Dojun dapat bekerja sampai menjadi sekretaris Songjun di awal episode. Beralih ke masa sekarang, Yoon meminta adiknya untuk pergi ke apartemennya untuk mengambil barang bukti yang telah disimpannya selama ini. Di lain sisi, sidang pun dilanjutkan. Songjun rupanya sedikit lagi memenangkan sidang itu karena kurangnya alat bukti dari penuntut. Dengan mewujudkan, Yoon memperdengarkan rekaman teleponnya pada saat kejadian dulu. Di rekaman itu jelas terdengar semuanya. Dan parahnya lagi, otak dari pembunuhan sebenarnya adalah anak pertama yang memerintah Kim merekayasa pembunuhan. Jelas saja seluruh peserta sidang meminta klarifikasi Songjun. Anak bodoh ini dengan cerobohnya tidak bisa mengendalikan emosi pada Dojun, sampai-sampai ditarik dari dalam ruang sidang. Jelas saja pimpinan sidang bisa menyimpulkan hasil akhir dari sidang ini. Di lain tempat, anak pertama menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Singkatnya, karena desakan dari masyarakat, akhirnya keluarga Sunyang diboikot dari hak manajemen perusahaan Sunyang, yang membuat mereka tidak memiliki lagi hak atas perusahaan itu. Sementara Hyungmin menceraikan suaminya yang sekarang sudah berstatus sebagai tersangka. Hak manajemen Sunyang ditangani oleh perusahaan investasi lain yang dirasa anggota dewan kompeten. Dan jelas saja, Miracle yang dipimpin oleh Yoon dan Mason sekarang dipilih untuk memegangnya. Di lain sisi, Yoon langsung pergi menemui ayah dan adiknya. Dalam perjalanan itu, ia tersadar bahwa kejadian yang ia terlempar ke dalam tubuh Dojun bukanlah kerasukan atau kegiatan menjelajah waktu, melainkan penebusan dosanya kepada cucu bungsu itu, serta pertobatan atas kesalahannya. Saat berjalan di alun kota, Yoon menyaksikan grup band kesayangan Xiaomin tampil di sebuah videotron kota. Jaksa Xiao rupanya secara kebetulan juga datang di sana, namun kali ini jaksa dingin itu mengenakan setelan berbeda. Terpancar jika saat ini ia sudah bahagia karena berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan mantan tunangannya. Yoon berkata jika Xiao sekarang tampak berbeda, ia terlihat lebih baik sekarang. Setelah Yoon pergi, Xiao seolah-olah merasa dejavu karena pernah mendengar kalimat sama yang terucap dari mulut Dojun saat mereka berdua kencan pertama kali. Dan drama pun akhirnya selesai. Well, bagaimana nih menurut kalian ending dari drama Reborn Rich ini? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau enggak nih? Tulis di kolom komen bawah ya. Cukup sekian alur drama dari Reborn Rich dari Korea Boss. Jangan lupa subscribe untuk nonton alur drama lainnya dari channel ini.